What's in Kyoto? What's KUAS? Kyoto, the old capital of Japan, is home to many of Japan's most important World Heritage sites. Every year, 50 million tourists gather from all over the world to visit the 1,000-year-old city. While Kyoto is well known as a popular tourist attraction, the largest and most important economy in Kyoto is its manufacturing and technology sector. Electronic motors big and small, automated machinery, medical instruments, ceramics, and video games are just a few examples of the high-tech products produced in Kyoto. The businesses that create these products all hail from Kyoto, but they have grown to become some of the largest companies in the world. Situated at this crossroads of history, technology, culture, and nature is Kyoto University of Advanced Science, a new type of university that seeks to incorporate Kyoto's cultural wealth into international, state-of-the-art education. Completed in 2020, Kyoto University of Advanced Science's new engineering building was designed from scratch to provide the perfect learning environment. Here is a look at some of the facilities the building features. The first floor is occupied by an advanced workshop. This workshop is available for free to students 24 hours a day and provides the tools and materials to craft nearly anything imaginable. Elsewhere in the building, challenging research is being carried out every day. Next up is the library, which features lots of space for students to study alone or hold discussions with their classmates. In addition, the engineering building is connected to the International Dormitory, a super convenient way for new students to live on campus. The Faculty of Engineering has great facilities, but that's not all the school has to be proud of. The professors teaching at KUAS hail from all over the world and are specialists in a diverse range of fields, including robotics, drones, AI, electric vehicles, computers, nanotechnology, and more. The goal of the Faculty of Engineering at KUAS is to raise street-smart global engineers. All lectures are held in English. In addition, all international engineering students are provided with intensive Japanese language courses. The Capstone Project, the first of its kind in Japan, is designed to pit teams of students against realistic challenges presented by over 50 real companies. By developing their problem-solving and communication skills, students take their first step as street-smart engineers. These unique features will allow KUAS graduates to work immediately, anywhere in the world. KUAS represents a new model of university unlike Japan has ever seen. Join us at KUAS and be a street-smart global engineer. Perkenalkan, nama saya Dini dari Jellyfish Education Indonesia, agen resmi Kyoto University of Advanced Science atau KUS. Kali ini Dini tidak hanya sendiri karena akan ditemani oleh Oliver, yaitu mahasiswa Indonesia yang berkuliah di KUS yang tahun ini sudah diterima bekerja di perusahaan komponen motor terbesar di dunia, yaitu perusahaan Nidec, yang akan lulus pada tahun 2025 ini di bulan September. Nah, dilihat dari foto bertiga ini, kira-kira ada yang bisa nebak tidak? Mana ya yang mahasiswa asal Indonesia? Ya, betul ya, yang perempuan ini di tengah-tengah merupakan mahasiswa asal Indonesia, dan yang pria di belakangnya juga sama, mahasiswa asal Indonesia berasal dari Jakarta dan dari Tangerang, yang berhasil menjadi mahasiswa KUS melalui panduan online Jellyfish Indonesia. Kyoto University of Advanced Science merupakan salah satu universitas yang berada di kota Kyoto. Universitas swasta ini berdiri sejak tahun 1963, memiliki lebih dari 4.000 mahasiswa, baik dari mahasiswa Jepang dan mahasiswa internasionalnya, memiliki 2 kampus, yaitu Uzumasa Campus dan Kameoka Campus. Uzumasa dan Kameoka ini merupakan nama area di Kyoto ya. Kemudian memiliki 5 fakultas untuk S1, namun pada kali ini Dini hanya akan memperkenalkan 3 fakultas saja. Kenapa? Karena Faculty of Engineering, Faculty of Business, dan juga Faculty of Bioenvironmental Science ini merupakan fakultas yang bisa di-apply secara online oleh siswa kelas 11 di Indonesia. Kemudian, 3 fakultas ini pun full 100% perkuliahannya memakai bahasa Inggris, dan juga 3 fakultas ini pun memiliki beasiswa prestasi yang ditawarkan khusus untuk mahasiswa Indonesia berdasarkan prestasi akademik dan yang lainnya. Kemudian untuk KUS, Kyoto University of Advanced Science ini pun memiliki postgraduate school dan lebih dari 300 mahasiswa internasional yang berasal dari berbagai negara. Jadi untuk
adik-adik semua yang kira-kira belum bisa berbahasa Jepang, nggak apa-apa, bisa untuk daftar ke Kyoto University of Advanced Science karena bahasa Jepang tidak diperlukan ketika mendaftar secara online. Nah, Kyoto University of Advanced Science ini merupakan kampus yang berada di kota Kyoto. Jadi kalau misalkan diakses dari Kansai International Airport, kurang lebih sekitar 30 sampai 50 menit memakai kereta. Kalau misalkan adik-adik datang dari Tokyo, dari Narita atau Haneda International Airport, bisa diakses dengan Shinkansen atau kereta cepat selama kurang lebih 2 jam. Jadi kota Kyoto ini merupakan ibu kota negara Jepang sebelum kota Tokyo. Dari berbagai banyak area atau kota di Jepang, kenapa kami sangat merekomendasikan kota Kyoto? Jadi kota Kyoto ini merupakan kota yang terkenal di bidang tradisionalnya dan tempat pariwisatanya. Terbukti sekitar ada 17 tempat wisata yang sudah tercatat di UNESCO sebagai World Heritage Sites dan juga terkenal di bidang travel tempat pariwisatanya di seluruh dunia. Baik itu di omotenashi atau dari keramahan servisnya. Dan juga selain itu kota Kyoto terkenal dengan kota akademik atau University of Town, kota pelajaran Jepang. Banyak sekali kampus negeri atau kampus swasta yang berada di kota Kyoto. Dan untuk populasi warga yang menempati kota Kyoto ini, 10%-nya merupakan mahasiswa. Dan juga mungkin ibu bapak atau adik-adik pernah dengar Nobel Prize Laureates, atau ini adalah penghargaan tingkat dunia di bidang akademik. Misalnya, ada Nobel Prize Laureates bidang matematika, bidang engineering, bidang kimia. Jadi, banyak sekali profesor-profesor yang meraih Nobel Prize Laureates ini yang berasal dari kota Kyoto. Jadi, nggak heran kota Kyoto ini terkenal sekali dengan sebutan kota pelajar atau University of Town-nya Jepang. Seperti itu. Nah, kota Kyoto ini juga sangat terkenal dengan international environment-nya. Jadi, warga lokal Jepang pun sangat ramah ya terhadap orang asing yang tinggal di kota Kyoto. Jadi, kalau misalkan bahasa Jepang kita kurang jago-jago banget, tapi kita mau belajar, mau coba, nggak usah takut untuk bertanya ke warga lokalnya karena mereka sangat ramah sekali dan mereka akan sangat dengan senang hati membantu ketika kita bertanya di jalan, misalkan menanyakan arah atau menanyakan tempat seperti itu. Dan juga kota Kyoto ini terkenal dengan kota inovatif. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan tingkat internasional dunia yang berada di kota Kyoto perusahaannya ya. Jadi ini pun memudahkan bagi mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di KUAS untuk melakukan program internship. Jadi nggak perlu pergi jauh ke luar kota seperti itu. Banyak sekali perusahaan internasional yang berada di kota Kyoto yang sudah bekerjasama dengan KUS, Kyoto University of Advanced Science. Misalnya, ada perusahaan Kyocera, Murata, ROHM, dan perusahaan komponen motor terbesar di dunia, yaitu perusahaan Nidec. Selain itu, mungkin pernah dengar Super Mario Bros. Ya. Nah, perusahaannya ini pun berada di kota Kyoto untuk head office-nya. Dan juga di Kyoto ini ada Nintendo Museum ya, yang nggak jauh dari kampus KUS. Selain itu, kalau untuk kehidupan sehari-harinya, misalkan ibu bapak dan adik-adik main ke kota Kyoto, kalian akan dengan sangat mudah menemui robot yang mengantarkan makanan di restoran, kemudian misalnya di perpustakaan kota ya, dengan self-service system, kita dengan men-tap kartu peserta saja, kita bisa mengembalikan dan meminjam buku secara simpel dan juga di bidang keperawatan atau di bidang medikalnya sangat bagus sekali untuk teknologi atau peralatannya itu sangat canggih. Jadi, Kyoto ini terkenal dengan tradisionalnya, akademik, internasional, dan inovatif. Sangat bagus sekali untuk perpaduan tradisional dan inovatifnya. Selain itu, mungkin bagi adik-adik yang senang sekali membaca karya sastra Jepang, pernah dengar tentang novel Genji Monogatari atau Hikayat Genji, dan itu berasal dari kota Kyoto, tepatnya di kota Uji, Kyoto, dan ada museumnya juga di sana ya. Dan kebetulan Dini tinggal di Kyoto, di pas persis di belakang kampus KUAS, dan waktu Dini main ke Genji Museum itu benar-benar sangat bagus sekali akses jalan menuju ke sana karena melewati jembatan Sungai Uji, itu sangat indah banget. Nah, kampus Kyoto University of Advanced Science ini memiliki dua kampus, yaitu di Uzumasa dan Kameoka. Dan untuk kampus Uzumasa ini
adalah untuk mahasiswa yang berkuliah di Faculty of Engineering, kemudian Faculty of Business. Sedangkan di Kameoka ini adalah mahasiswa yang berkuliah di bidang Faculty of Bioenvironmental Science. Nah, bisa dilihat juga kalau dari segi luasnya, lebih luas Kameoka ya daripada kampus Ujemasa. Tapi nggak perlu khawatir, untuk aksesnya, mahasiswa KUS bisa menggunakan bis kampus yang beroperasi sejam sekali itu selalu ada untuk mengantarkan pulang pergi mahasiswanya. Nah, sebenarnya di kampus Ujung Masa ini ada tempat pariwisata yang sangat dekat. Persis ketika kita naik kereta kecil dari kampus Ujung Masa itu bisa ke Arashiyama. Jadi Arashiyama ini terkenal dengan sungainya dan juga terkenal dengan hutan bambu Arashiyama. Itu sudah sangat terkenal di dunia. Jadi kalau kalian lagi penat, lagi pengen rekreasi, kalian bisa dengan sangat cepat dan sangat mudah jalan-jalan di sekitar tempat pariwisata yang dekat dengan kampus. Atau yang bisa diakses dengan bis. Kita mau pergi ke Kiyomizu-dera juga bisa, hanya satu kali naik bis seperti itu. Kiyomizu-dera ini adalah temple yang sangat terkenal juga di Kyoto, sangat bagus sekali ketika musim semi dan juga musim aki atau musim gugur ya. Momiginya itu sangat indah sekali, warnanya merah kekuning-kuningan. Nah, ini adalah Uzumasa Kampus, jadi bisa diakses dengan barcode ini. So I need to remove that. What would I do? I would write Bagaimana? Seru kan? Dan sekarang Dini ingin menjelaskan tentang 4 alasan kenapa adik-adik dan ibu bapak memilih kampus KUAS untuk menjadi tempat pembelajaran program S1. Yang pertama adalah practical experience. Jadi active learning and hands-on training. Jadi untuk KUS ini lebih banyak praktek daripada teorinya. Jadi ketika kita sudah belajar secara teori kita langsung bisa aplikasikan. Jadi tidak cepat lupa ya, karena apa yang dipraktekkan itu biasanya cepat menempel seperti itu. Dan juga karena seperti yang sudah dibilang sebelumnya, laboratorium itu bisa diakses 24 jam, jadi dipermudah juga oleh kampus. Kemudian ada Japanese Language Courses. Jadi di mana sebelum adik-adik masuk ke kampus KUAS, kalian kan belum bisa bahasa Jepang nih kebanyakan ya, karena kita tidak memerlukan kemampuan bahasa Jepang ketika mendaftar. Cukup dengan bahasa Inggris. Untuk bahasa pengantarnya, full memakai bahasa Inggris di kelas ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita tetap perlu nih kemampuan bahasa Jepang. Jadi kampus KUAS memberikan intensif Japanese language courses yang dimana sudah termasuk di bagian kurikulum. Jadi dengan kalian mengikuti program bahasa ini, ketika kalian lulus dari KUS, kalian sudah memiliki 2 kemampuan bahasa secara aktif, yaitu Inggris dan bahasa Jepang. Jadi, kalian juga bisa langsung mempraktekkannya karena mahasiswa Jepang yang berkuliah di kampus KUAS di Faculty of Engineering, Bioenvironmental Science, dan Business, mereka di kelas memakai bahasa Inggris, tapi kehidupan sehari-hari mereka pakai bahasa Jepang. Jadi, kalian bisa langsung praktek, di mana faktor untuk bahasa communication skill ini akan membantu kalian dalam meningkatkan karir di dunia kerja nanti, di dunia industri nanti, seperti itu. Nah, selain itu juga kalian kan akan memiliki skill di fakultas yang kalian pilih, yaitu engineering atau bioenvironmental science atau bisnis. Kemudian alasan yang ketiga adalah career opportunities. Jadi di sini untuk
di Universitas Jepang, semua mahasiswanya di sekitar semester akhir, itu sekitar semester 5 atau semester 6 itu biasanya sudah melakukan interview. Jadi setelah mereka lulus kuliah, mereka nggak perlu wawancara lagi. Jadi mereka sudah langsung kerja, karena sudah ada pengumuman hasil penerimaan menjadi karyawan, seperti itu. Nah, untuk career opportunity di KUS, sekitar 98,2% mahasiswanya itu mereka langsung terjun bekerja di lapangan, terjun bekerja di industri. Dan sekitar 2%-nya ini lanjut ke program S2. Ada yang lanjut ke KUS Postgraduate Program atau lanjut di kampus di negara selain Jepang atau kampus lainnya di Jepang seperti itu. Nah, kemudian alasan yang keempat adalah All English Program. Jadi semua perkuliahannya memakai full bahasa Inggris. Untuk slide selanjutnya, tentang English Standard Program. Dari foto ini kira-kira bisa ditebak nggak? Mana ya mahasiswa asal Indonesia? Ya, betul sekali, yaitu mahasiswa yang memakai kaos warna putih ini merupakan mahasiswa asal Lombok Mataram bernama Kak Kyle dari angkatan pertama di Faculty of Engineering. Akan lulus tahun 2025 September ini, dan Kyle rencananya sih akan melanjutkan studi di London, Inggris. Nah, kemudian untuk fakultas yang ada di KUAS, yaitu Engineering Program, Bioenvironmental Sciences, dan Economy Business Administration, ini full conducted in English. Jadi kelasnya memakai bahasa Inggris, juga tersedia program beasiswa prestasi, dan juga bisa di-apply secara online oleh adik-adik di kelas 11 semester 1. Nah, untuk program detailnya kita bisa lihat di video yang berada di YouTube official KUAS, dan untuk profesor-profesor yang mengajar di fakultas ini kita juga bisa lihat di website official KUAS. Nah, Faculty of Engineering yang dipelajari adalah seperti multidisciplinary engineering program, kemudian juga ada mechanics, electronic system mechatronic, robotic drones, electric vehicle, nanomation, AI, IT, dan yang lainnya. Dan untuk syarat kelulusannya adalah dengan mengikuti Capstone Project. Apa sih Capstone Project? Jadi Capstone Project ini yaitu nanti mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa grup yang terdiri dari 3-4 mahasiswa, di mana akan diberikan salah satu contoh studi kasus, dikasih suatu masalah, nanti mahasiswa bekerja sama, menciptakan prototipe solusinya, dan mempresentasikannya di depan perwakilan perusahaan, seperti itu. Kenapa penting sekali untuk memperoleh Bachelor of Engineering untuk mahasiswa mengikuti Capstone Project ini? Karena melalui Capstone Project ini, mahasiswa akan dilatih juga untuk communication skill dan juga untuk kerjasama tim yang akan sangat diperlukan sekali di dunia industri nanti lainnya. Jadi di grup ini akan terdiri dari kurang lebih sekitar 4 atau 3 mahasiswa internasional dan 1 mahasiswa Jepangnya. Jadi semuanya bekerja sama untuk menciptakan prototipe solusi dan melakukan presentasi yang menjadi syarat kelulusan untuk program S1 Faculty of Engineering. Jadi tidak ada skripsi atau laporan tertulis ya, laporan tertulis dari proyek seperti itu ya, atau skripsi lah ya, nggak ada ya untuk program S1-nya. Nah, untuk Bioenvironmental Science yang akan dipelajari, misalnya ada Environmental Sciences, Bioresource Science, Applied Biology, Chemistry, Agriculture, Food Science, Lab Science, dan banyak lagi yang lainnya. Untuk Bioenvironmental Science ini, ketika tahun pertama dan tahun kedua, akan mempelajari terlebih dahulu foundational courses, yaitu ada Introduction, Biology, Food Chemistry, Chemical Ecology, Experimental Courses. Dan di tahun ketiga dan tahun keempat, mahasiswa bisa memilih penjurusan. Jadi antara Environmental and Bioresource Science atau Applied Biological Science. Seperti itu. Nah, untuk syarat kelulusannya, untuk di Faculty of Bioenvironmental Science ini, ada mengikuti Capstone Project dan juga membuat seperti research paper. Dan juga untuk universitas dan perusahaan internasional yang sudah bekerja sama dengan KUAS di bidang Bioenvironmental Science ini, ada Universitas Kyoto, yaitu ranking number 1, number 2 in Japan untuk universitas negerinya. Kemudian ada perusahaan Hiyoshi, Holo Bio, Symbiobi, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah Faculty of Economy and Business Administration.
Jadi, nanti kalian akan mempelajari seperti business strategy, corporate finance, marketing, entrepreneurship, business practice, data analysis, international economy, dan lainnya. Jadi, di Faculty of Economy ini, kalian akan melakukan yang namanya company visit. Jadi, kalian akan mengunjungi perusahaan, kalian juga akan internship, dan juga kalian akan berinteraksi dengan aktif profesional yang bekerja di bidang marketing dan juga di front lines di bidangnya masing-masing. Nah, jadi ada career field experience dan ada research seminar di semester terakhir seperti itu. Nah, perusahaan-perusahaan internasional yang bekerja sama dengan KUS ada yang bergerak di bidang aviation, telecommunication, security, food and beverage, manufacturing, retail, tourism, dan banyak lagi yang lainnya. Sangat menarik ya. Jadi adik-adik juga bisa belajar di lingkungan internasional karena profesor-profesornya pun merupakan lulusan-lulusan terbaik universitas tingkat dunia. Misalnya ada dari universitas dari Kyoto University, ada yang dari Melbourne University, dan dari universitas-universitas lainnya. Di mana profesor-profesor di kelas juga sangat mengencourage mahasiswanya untuk active learning, berpendapat, dan juga sangat sportif sekali ya untuk mahasiswa-mahasiswa internasional lainnya bekerja sama dalam tim dan yang lainnya. Kalian juga bisa memperluas networking kalian dengan profesor. Jadi kalian bisa membangun relasi seperti itu. Tadi sudah kita pelajari 3 fakultas di kelas. Engineering, Bioenvironmental Science, dan Bisnis. Selain itu, KUAS juga menyediakan fasilitas Japanese Language Education yang merupakan bagian dari kurikulum KUAS. Jadi, ibu dan bapak tidak perlu membayar uang tambahan atau uang yang berbeda selain biaya kuliah ya, karena ini sudah jadi satu paket di kurikulum KUAS. Nah, di sini nanti adik-adik akan memperoleh intensive language courses kurang lebih sekitar 2 tahun, dan ini bersifat wajib diambil oleh mahasiswa S1. Dan seperti yang sudah Dini sebutkan, skill bahasa ini akan sangat penting untuk kalian, akan mempercepat naiknya karir kalian di dunia kerja nanti. Karena kalian bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang, kalian juga memiliki skill di fakultas yang kalian pilih. Jadi nggak mungkin banget kalian tuh nggak dapet pekerjaan. Kalau misalkan kalian memang ingin kerja di Jepang, akan sangat mudah ya dapat pekerjaan. Kalau kalian ingin di luar negara Jepang, juga sangat sangat sekali memungkinkan seperti itu. Atau kalian mau lanjut studi S2 di negara lain, itu juga sangat-sangat bisa sekali. Nah, sekarang tentang KUAS International Dormitory. Jadi, KUAS menyediakan International Dorm, di mana nanti mahasiswa asal Indonesia pun akan sangat mudah untuk beradaptasi di awal-awal ya. Jadi 2 tahun pertama memang sangat disarankan untuk tinggal di International Dorm ini. Nah, untuk Dorm A, ini merupakan dorm yang berada di lingkungan kampus. Jadi kurang lebih ya 5 menit jalan kaki udah sampai kampus seperti itu. Untuk biaya sewanya sekitar 63.000 yen, dan juga ada furniture dan single room. Untuk bedroom dan toilet itu share biasanya. Ini tampilannya ya. Adik-adik atau ibu bapak misalkan mau kampus visit, bisa lihat untuk fasilitas kuasnya, fasilitas kampusnya. Kalau untuk ingin melihat dom secara langsung juga bisa kontak ke Jellyfish. Jadi nanti kami bisa coba minta tolong ke tim admission kuas untuk menyediakan waktu. Jika ibu bapak memiliki waktu untuk rencana jalan-jalan nih sambil lihat kampus, kami bisa usahakan seperti itu. Nah, ini juga ada dom namanya Dom B. Ini kurang lebih 15 menit jalan kaki ya dari kampus KUAS karena jaraknya agak terpisah sedikit. Dengan biaya sewanya itu sekitar 5 sampai 57.000 yen, sekitar 5 juta rupiah per bulannya. Single room, furniture and basic utility include, ada meal plan-nya opsional, dan juga ada dormitory caretaker. Nah, ada lagi Dom C, ini persis di belakang kampus KUAS. Apartemen saya juga nggak jauh dari kampus dari Dom C ini sebenarnya. Dan ini 5 menit jalan kaki, dan juga rentalnya kurang lebih 55.000 yen atau 5 sampai 6 juta rupiah per bulan. Single room, apartemen type, furniture and basic utility include, dan meal plan optional. Dan terus terang sangat strategis. Jadi kalau misalkan mau ke kombini ya, kita sebutannya itu kayak mirip toko, itu sangat dekat.
bank juga sangat dekat, dan juga kalau mau naik kereta juga sangat dekat. Jadi sangat strategis sekali. Kalau dari kampus KUAS itu juga ada perpustakaan kota. Jadi kalau misalkan pengen cari buku yang terbaru bisa diakses dengan jalan kaki seperti itu. Selain itu ada Uzumasa D, ini Dom D dan Dom E, kurang lebih 10 menit jalan kaki. Kemudian ada biaya rentalnya itu sekitar 3 sampai 53 ribu yen, 3 sampai 5 juta rupiah per bulannya. Single room, furniture, and basic utility include, meal plan optional, dormitory caretaker, tutor, resident assistant available. Nah, terus terang di Kyoto ini sangat ramah sekali, jadi banyak halal friendly food. Jadi kalau misalkan ibu bapak atau adik-adik mau cari makan di luar, misalnya nih bosan masak sendiri di rumah, sangat mudah ya ditemui di Kyoto. Dan ini Kameoka International Dormitory Campus. Jadi ini bagi mahasiswa yang mengambil Faculty of Bioenvironmental Science. Karena dekat dengan kampus di Kameoka. Posisi dormitorinya ini dekat dengan Kameoka City Hall dengan biaya sewanya kurang lebih 48 ribu yen atau sekitar 5 juta rupiah per bulannya. Single room, apartemen type, kemudian furniture and basic utility include. Seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke sesi student life KUAS. Nah, KUAS menyediakan International Student Support, di mana di sini akan mempermudah sekali kehidupan sehari-hari mahasiswa internasional, khususnya mahasiswa asal Indonesia. Jadi ada buddy program, jadi seperti mahasiswa senior mendampingi mahasiswa junior untuk menemani dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mau jalan-jalan ke tempat pariwisata atau misalkan ke tempat yang lainnya, lebih mudah ngobrolnya ya, lebih nyaman jadinya. Kemudian ada international professor yang sudah disebutkan di slide dia sebelumnya. Profesornya sangat ramah sekali dan terus terang Dini sering ketemu dengan Profesor Sajid Nisar yang ada di sebelah sini ya, yang agak bewokan, lucu sekali ketika mengajar. Jadi nggak kaku juga waktu ngajar ya. Bahasa Inggrisnya juga sangat mudah dimengerti. Kalau Profesor Sajid Nisar ini di bidang robotik. Kemudian ada Profesor Salim juga eh, bahasa Inggrisnya bagus banget, mudah dimengerti, dan profesor-profesor lainnya. Oh ya, Dini juga, ini sebenarnya informasi nggak penting-penting banget, tapi sempat Dini ngelihat salah satu profesor ini lagi makan bareng dengan mahasiswa lainnya, ngobrol-ngobrol bareng di luar jam kampus. Jadi sangat easy going ya, sangat friendly ya, gitu profesor-profesornya. Dan ada student support by international offices. Jadi kalau misalnya nih kalian bingung pas musim dingin, kan ada yang alergi dingin, atau misalkan kalian pusing, atau kalian misalkan jatuh dari sepeda misalnya ya, kalian bisa tanya-tanya ke International Office Student Support, di mana sih lokasi klinik atau rumah sakit yang terdekat, bagaimana sih misalnya membuat kartu ATM di Jepang seperti itu, juga bisa tanya langsung ke International Office Student Support. Dan selainnya ada fun exchange event. Jadi misalnya ada kegiatan nonton bareng bersama mahasiswa-mahasiswa lainnya. Jadi nggak belajar terus, nggak kaku-kaku banget. Kita have fun learning seperti itu. Nah, ini adalah top university di dunia yang bekerja sama dengan KUAS. Ada dari Korea Selatan, Cina, Hong Kong, Taiwan, Vietnam, Australia, United States, Jerman, France, and Australia. Kemudian ada career support provided by Career Support Center. Jadi di sini ada internship program, on-campus career fair, private consultation, career development education. Baik, di foto ini bisa tebak nggak? Ada lagi dua mahasiswa asal Indonesia. Oke, mahasiswa asal Indonesia yaitu ada di foto sebelah sini, bagian kiri paling bawah ada dua orang yang memakai topi. Ada Kak Oliver yang akan presentasi kali ini, dan ada Kak Jason yang juga sama akan lulus tahun 2025 bulan September ini. Jadi kedua mahasiswa ini merupakan angkatan pertama di Faculty of Engineering KUAS yang berangkat melalui panduan online Jellyfish Indonesia, dan dua mahasiswa ini memperoleh
scholarship, beasiswa prestasi dari KUAS. Jadi penghargaannya yang dilihat dari akademik dan juga dari kesehariannya seperti itu. Nah, Career Support Center juga menyediakan seperti bagaimana sih kita mempersiapkan diri ketika wawancara mencari pekerjaan di Jepang sebelum kuliah, sebelum lulus kuliah seperti itu. Jadi pas sudah lulus kuliah, kalian nggak perlu bingung, kalian langsung masuk ke perusahaan yang sudah merekrut kalian. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan di mana alumni bekerja. Misalkan di engineering ada di Bosch Corporation, Deloitte Tohmatsu, Hewlett Packard Jepang, dan juga Nidec Group ya. Jadi Kak Oliver yang tadi sudah diterima di perusahaan Nidec dan juga alumni yang lainnya sudah bekerja di seperti ini ya. Untuk Faculty of Bioenvironmental Science dan Ekonomi Bisnis, karena untuk mahasiswa internasionalnya tahun ini adalah angkatan pertama, jadi perusahaan ini merupakan mahasiswa Jepang yang sudah lulus dan bekerja di perusahaan ini. Oke. Baik, sekarang ada club activity di KUAS. Jadi ada baseball, broadcasting, wrestling, basketball, soccer, tea ceremony. Dari foto ini bisa ditebak mana mahasiswa asal Indonesia. Oke, betul ya. Ini ada Kak Jason yang memakai baju krem krem tua ini ya. Oh, di Club Activity Catur. Nah, selain kegiatan belajar, internship program, mahasiswa juga bisa melakukan part-time job. Misalkan ingin mengisi waktu liburan nih atau memperluas networking, mencari teman di luar kampus, bisa melakukan part-time job. Tapi memang waktunya terbatas ya, karena diatur oleh kantor imigrasi Jepang. Jadi maksimal adalah 40 jam selama 1 minggu. Kemudian juga minimum hourly wages in Kyoto itu kurang lebih 1.000 yen, ya kurang lebih 110 rupiah, 110.000 rupiah per jamnya. Kemudian kalau untuk mahasiswa S2 dan S3-nya bisa melamar menjadi teaching assistant yang membantu mahasiswa S1. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke fee dan scholarship. Nah, untuk annual school di Faculty of Engineering, Bioenvironmental Science, Economy and Business bisa dilihat dalam tabel ini. Jadi, untuk admission fee ini untuk satu kali pembayaran kurang lebih sekitar 260.000 yen atau 30 juta rupiah. Kemudian untuk Faculty of Engineering satu tahunnya itu tuition fee-nya kurang lebih 140 juta rupiah. Ini kalau nggak ada beasiswa ya. Ini juga estimasi berdasarkan yen pada saat rate yen pada saat itu ke rupiah. Kemudian cara pembayarannya pun nggak langsung satu kali di depan gitu. Jadi dibagi 2 per semester. Satu tahun itu ada 2 semester. Jadi dibagi 2. Kemudian membership atau association fee ini hanya satu kali pembayarannya. Jadi kalau di total-total kurang lebih segini untuk Faculty of Engineering. Untuk Bioenvironmental Science seperti ini. Dan untuk Economy and Business Administration seperti ini. Ini total untuk di tahun pertama. Dan untuk biaya postgraduate course atau S2 dan S3-nya seperti ini. Tentu saja bagi mahasiswa S1 yang mau lanjut ke S2-nya di KUAS, mungkin ada informasi yang berbeda, mungkin ada keringanan dari segi biaya ataupun keringanan seperti dipermudah mendapatkan beasiswa internal dari KUAS. Nah, selanjutnya ada untuk monthly living expenses. Jadi pengeluaran sehari-hari selama 1 bulan lebih besar di bagian untuk akomodasi ya, kurang lebih sekitar 6 juta rupiah per bulannya. Untuk biaya makan sehari-hari 3,5 juta rupiah kurang lebih. Personal expenses-nya itu seperti misalkan jalan-jalan atau ada kebutuhan khusus mau ke misalkan ke dokter gigi dan yang lainnya itu juga kurang lebih 1,5 juta rupiah per bulan. Jadi totalnya ya 110 juta rupiah per bulan. 11 juta rupiah per bulan. Ini 110.000 yen ya rate-nya. Ini kurang lebih. Karena kenapa? Karena kembali lagi ke gaya hidup mahasiswa masing-masing. Bisa lebih dari ini, bisa kurang dari ini. Ya. Nah, untuk
misalnya nih, kalau kita mau ke klinik, misalnya kalau di Jepang itu ada sistem yang namanya asuransi kesehatan nasional. Jadi di mana setiap orang yang tinggal di Jepang itu harus mengikuti asuransi ini, dan untuk mahasiswa kuas akan dibantu oleh Career Support, oleh International Office Student Support untuk membuat asuransi kesehatan nasional. Ketika, ya jangan sampai sakit sih ya, ketika memakai memang harus ke klinik, 70%-nya di cover oleh negara. Jadi kita hanya membayar 30%-nya, seperti itu. Dan terus terang, sangat bagus sekali untuk fasilitas kesehatan di Jepang, di Kyoto ini. Jempol. Nah, sekarang Dini akan lanjut ke bagian beasiswa prestasinya. Sebelum Dini masuk ke sesi berikutnya, Dini akan membagikan informasi secara umum dulu. Jadi kalau untuk beasiswa prestasi sebenarnya secara general itu ada beberapa tipe ya. Yang pertama adalah beasiswa yang berasal dari negara. Atau kalau kita sebut mungkin kalau di Indonesia itu yang terkenal ada LPDP. Kalau di Jepang itu ada Max atau Membuka Gakusho gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk beasiswa dari negara ini ada ikatan dinas biasanya. Sedangkan tipe yang lain yaitu beasiswa dari kampus, beasiswa internal yang diberikan oleh pihak kampus kepada mahasiswa-mahasiswa unggulan yang dipilih secara internal oleh kampus. Jadi ini, pada kali ini, Dini akan memperkenalkan beasiswa yang berasal dari internal dari kampus, di mana tidak ada ikatan dinas sama sekali. Dan juga beasiswa ini bisa ibu bapak atau adik-adik tahu sebelum berangkat kuliah ke UAS. Jadi selama kalian di Indonesia setelah apply online, setelah pengumuman penerimaan kelulusan menjadi mahasiswa, kalian bisa lihat berapa besar presentasi beasiswa yang kalian peroleh. Seperti itu. Nah, kalau misalkan adik-adik belum beruntung nih, belum dapat beasiswa prestasi sebelum masuk ke kampus UAS, ada private scholarship yang lainnya. Di sebelah kanan ini ya. Jadi di sebelah kanan ini, ketika kalian menjadi mahasiswa kuas, IPK kalian sangat bagus, maksudnya di atas 3,5, di atas 3,8, kalian bisa memperoleh beasiswa dari institusi atau foundation lainnya, dan akan dibantu oleh tim kuas ketika apply beasiswa tersebut. Dan juga ada outstanding scholarship. Jadi untuk kalian yang memang mau memperoleh tuition deduction, kalian harus perbagus IPK kalian ketika kalian sudah menjadi mahasiswa kuas nantinya. Kita lanjut ke slide dia berikutnya. Ini dia. Jadi ketika pengumuman kelulusan menjadi mahasiswa di KUAS, kalian akan memperoleh informasi seperti beasiswanya berapa persen, seperti itu. Bagi yang memperoleh Super KUAS e-Scholarship, jadi kalian nggak perlu bayar admission fee, tuition fee. Ya, jadi cukup bayar deposit fee aja, sekitar 10 juta rupiah. Ini sekali aja. Dan juga membayar association fee sekitar 5 juta rupiah. Lalu, bagi yang mendapatkan 100% scholarship, kalian tidak perlu bayar admission dan tuition fee, hanya cukup bayar deposit fee. Bedanya 100% dengan Super Kuas I itu apa? Bedanya kalau Super Kuas I Scholarship, kalian akan mendapatkan living allowance sekitar 11 juta rupiah per bulannya, 100.000 yen. Jadi ini sangat cukup untuk kehidupan sehari-hari ya. Bahkan bisa menabung sih sebenarnya. Tapi kalau untuk yang 100% puas e-scholarship, ini hanya untuk biaya kuliah. Untuk biaya sehari-harinya seperti apartemen, biaya makan itu di-cover sendiri. Lalu untuk yang memperoleh 50% kuas scholarship, jadi admission tuition itu dipotong 50% sebagian, dan juga untuk biaya sekolah tahun pertamanya kurang lebih sekitar segini. Ini untuk engineering program ya, ini contohnya seperti itu. Jadi ini pun berlaku bagi bioenvironmental science dan bisnis. Kalau no scholarship berarti semuanya full dibayarkan secara pribadi. Nah, untuk beasiswa prestasi ini tidak mengcover seperti dormitory fee, pesawat, application online. Jadi pembayaran aplikasi online itu di pos itu 5.000 yen atau 500.000 rupiah. Dan untuk pembuatan visa ini tidak di-cover oleh scholarship. Nah, ini adalah foto-foto mahasiswa penerima
KUAS e-Scholarship Awardee. Jadi dari Indonesia ada ya salah satu perwakilannya, Kak Kaila. Nah, bagaimana sih caranya apply ke KUAS? Yang pertama adalah ada baiknya adik-adik semua cari tahu dulu tentang negara Jepang. Kira-kira kalian cocok nggak ya dengan makanannya, dengan suka dengan budayanya, atau dengan lingkungan sekitarnya di Kyoto, di Jepang, seperti itu. Kalian harus cari tahu itu dulu. Kemudian selanjutnya adalah persyaratan bagi yang mau mendaftar ke KUAS, yaitu tidak diperlukan kemampuan bahasa Jepang sama sekali ketika apply online. Dan juga kalian juga apa namanya di sini ini adalah untuk September intake only. Jadi untuk mahasiswa internasional dan mahasiswa Jepang ini adalah kalian daftar misalnya di bulan Oktober atau bulan Desember atau bulan Februari tahun 2025. Berarti kalian masuk kuliahnya di tahun berikutnya. Seperti itu ya, di bulan kurang lebih di bulan September. Nah, untuk eligibility check yaitu untuk adik-adik kelas 11 semester 1 bisa untuk mendaftar, dan bagi kalian yang yang berasal dari SMA kurikulum nasional, IB diploma atau A-level bisa untuk mendaftar, dan juga kalian harus mengikuti tahap-tahapnya, yaitu nanti mengumpulkan required document. Kalian bisa minta Jellyfish Indonesia staff. Jadi ada aku, ada Kak Reski, Kak Ana, Kak Ayas, Erma, nanti akan membantu kalian mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian akan membantu kalian untuk mengisi apply online. Ini ya, jadi the admission online. Kalian bisa apply secara online dari Indonesia. Nanti tim Jellyfish akan bisa membantu mengisi per halaman. Seperti itu. Nah, jadi ini juga ada baiknya jangan sampai mepet ketika kalian daftar online-nya ya. Jangan mepet dari closing registration karena takutnya terlewat kesempatannya seperti itu. Kemudian ada tahap interview. Jadi interview ini pun hanya bagi kalian yang dipilih. Kalau yang nggak dipilih untuk ikut interview online, nggak perlu khawatir. Kita bisa langsung menunggu ke result announcement-nya. Seperti itu. Nah, biasanya interviewnya apa aja sih? Biasanya nanti akan dijelaskan oleh Jellyfish Indonesia tim ya. Nah, untuk application fee-nya ini 5.000 yen, non-refundable, dan juga baiknya memakai kartu kredit seperti itu. Karena kalau memakai bank transfer itu memakan waktu 2 hari, 3 hari. Ya. Nah, jadi untuk prosesnya ini dari dokumen, apply online, bisa kalian kontak Jellyfish Indonesia dan kami akan membantu satu persatu. Karena Jellyfish Indonesia adalah agen resmi KUAS yang siap membantu ibu bapak dan adik-adik ketika apply KUAS. Nah, dokumen yang dibutuhkan, ini akan jelaskan secara general, karena secara detailnya baiknya kita secara private saja ya. Ada foto, paspor kopi, application essay, academic transcript dalam bahasa Inggris, certificate of graduation, dan satu recommendation letter dari counselor teacher atau guru yang terdekat oleh adik-adik. Nah, kemudian karena tidak diperlukan kemampuan bahasa Jepang ketika mendaftar, adik-adik harus menyiapkan salah satu dari sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Ini pilih salah satu, bisa TOEFL IBT, IELTS Academic, PTE Academic, atau Duolingo. Jadi, bagi yang mau meraih beasiswa harus di atas rata-rata nilai ini ya. Dan untuk IELTS Academic ini adalah overall band-nya di atas 5,5. Dan bagi adik-adik yang memang sudah bersekolah di International High School, misalkan dari SMP sudah International School yang bahasa sehari-harinya bahasa Inggris, kalian nggak perlu ikut tes ini, kalian cukup minta waiver request ke guru bahasa Inggris kalian yang menyatakan bahwa kalian memang sudah sehari-harinya bahasa Inggris di dalam surat formal, seperti itu. Nah, ini adalah standardized test. Standardized testnya yang kalian baiknya ambil dan kalian submit hasilnya ketika daftar apply online di KUAS untuk menang dalam bersaing dengan calon mahasiswa lainnya. Karena bersifat kompetitif ya. Nah, ada SAT Reasoning Test,
EJU, ACT, A-Level, AP, GED, IB. Nah, ini kalian bisa pilih salah satu, tapi kalau misalkan kalian mau ada dua nih, kalian punya SAT atau A-Level contohnya ya, kalian bisa submit dua-duanya untuk menambah nilai seperti itu. Dan jangan lupa untuk mentranslate sertifikat penghargaan kalian pernah ikut lomba dalam bahasa Inggris penerjemah tersumpah. Misalkan dari SMP kalian sudah menang lomba ini atau lomba itu, kalian bisa submit nanti ya di The Admission Online Kuas. Kemudian, untuk engineering program, kalian wajib sudah mempelajari matematika dan fisika di high school atau di SMA kalian. Nanti akan dipilih di The Admission Online, sewaktu apply online. Ada satu esai dan standardized test yang tadi Dini sebutkan itu wajib. Lalu ada kuas Bioenvironmental Science, ini ada biologi dan kimia wajib sudah diambil di SMA. 2 esai, 1 esai ketika mendaftar yang merupakan required dokumen, 1 lagi esai ketika kalian sudah menonton video tentang Bioenvironmental Science. Dan SAT opsional. Meskipun opsional, ada baiknya kalian tetap submit standardized test supaya mendapatkan nilai tambahan. Kuas bisnis, kalian waktu SMA wajib mengambil mata pelajaran matematika. 1 esai dan standardized opsional. Baiknya submit SAT ya, atau ACT atau A-Level atau standar tes lainnya untuk mendapatkan nilai lebih seperti itu. Jangan lupa siap-siap dari sekarang untuk mengambil salah satu contohnya adalah standardized test SAT, karena di tahun ini kita sudah mulai ya, di tahun 2025 ini ada di 8 Maret, ada di bulan Mei, ada di bulan Oktober. Jadi untuk keluar hasil sertifikatnya pun membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan 2 bulanan. Jadi supaya kalian tidak melewati deadline pendaftaran kuas, karena kalau misalkan lewat dari bulan Oktober, bulan Desember, dan bulan Februari, biasanya kampus tidak menerima kalau lewat dari bulan Oktober, Desember, atau Februari, sertifikat standardized-nya. Jadi kalian siap-siap dari sekarang. Nah, untuk pendaftaran, bukanya 3 kali dalam 1 tahun. Jadi, Oktober 2025, Desember 2025, dan Februari 2026. Ini kita masih memakai presentasi yang tahun kemarin ya. Untuk tahun 2025, kurang lebih setiap tahunnya sama bulannya. Nah, meskipun ada 3 kali gelombang pendaftaran, adik-adik hanya bisa 1 kali daftar. Nah, 1 kali daftar ini kalian bisa apply 2 fakultas sekaligus. Jadi misalkan daftar di bulan Oktober nih, kalian bisa apply engineering dan bioenvironmental science sekaligus. Mana yang dapat beasiswa, kalian bisa pilih salah satunya. Dan juga untuk dari segi timing, mana ya kira-kira yang paling banyak dapat peluang beasiswa prestasinya, kami sangat merekomendasikan kalian ikut di early entry seperti itu. Kenapa? Karena pesaingnya masih kurang begitu banyak nih. Kalian juga bisa mempersiapkan diri dengan mempertinggi nilai kalian, nilai akademik, nilai bahasa Inggris, nilai standardized kalian, supaya kalian bisa lebih unggul, lebih menang dibandingkan dengan peserta lainnya dari berbagai negara. Seperti itu. Regular entry dan final entry pun sama, memiliki peluang untuk beasiswa prestasi lainnya, sama dengan early entry, tapi memang sangat direkomendasikan kalian daftar di early entry. Dan untuk admission timeline-nya, dan pada saat pendaftaran ini, kalian bisa hubungi tim Jellyfish Indonesia, agen resmi KUAS di Indonesia, perwakilan resmi KUAS di Indonesia, untuk membantu ibu bapak atau adik-adik mempersiapkan dokumen, submit dokumen di The Admission Online KUAS. Free, tidak dikenakan biaya sama sekali. Dan ini adalah kontak KUAS, tapi kalau misalkan adik-adik mau kontak Jellyfish Indonesia, lebih cepat, lebih enak pakai bahasa Indonesianya langsung gitu ya. Nah, untuk Jellyfish Indonesia, yang punya adalah Bapak Puku Murashiro. Jadi, kami juga memiliki tempat kursus bahasa Jepang di Indonesia
yang dipimpin oleh Ibu Kai Aoyama. Nah, ini adalah angkatan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini adalah mahasiswa asal Indonesia. Ini ada Olivers ya. Ada Matthew, Nicholas, Jason, Kyle, dan yang lain-lainnya. Dan ini juga ada angkatan kedua. Dan ini ada Instagram Jellyfish. Dan ini ada kontak kami yang bisa diakses melalui WhatsApp dan email. Mungkin bisa di screenshot ya, Ibu Bapak. Nah, bagi Ibu Bapak atau adik-adik yang mau kampus visit ke Kyoto University of Advanced Science, bisa hubungi Dini atau tim Jellyfish Indonesia. Dan Dini akan menyambut Ibu Bapak dan adik-adik di kampus kuasnya langsung, bersama tim admission kuas. Jadi mau tahu nih kira-kira secara langsung lihat kelasnya seperti apa, laboratoriumnya seperti apa, atau mau coba langsung di Mechatronic Laboratory Basic, yaitu bagaimana menggerakkan robot mengikuti garis hitam. Ini salah satu contoh sampel aja ya, bisa jadi kegiatannya yang lain ya, ini salah satu contoh saja. Seperti ini. Ini adalah foto mahasiswa Indonesianya. Seperti ini ya. Ya, itulah mahasiswa. Ini adalah salah satu siswa SMA yang kampus visit di KUAS pada tahun 2024, dan 2025 ini akan ada juga mahasiswa SMA siswa SMA lainnya yang akan kampus visit melalui Jellyfish Indonesia. Baik, Dini akan lanjutkan kembali dengan menghadirkan video-video mengenai Faculty of Engineering, Faculty of Bioenvironmental Science, dan Faculty of Business. Imagine the world 10 years from now. What kinds of news will make the headlines? Will AI fully permeate company management? Will outer space be on the list of popular travel destinations? The world is advancing and transforming faster than we could have ever imagined. In this era of constant change, it is also necessary for business leaders to be flexible and original in their fields. KUAS Faculty of Economics and Business Administration offers a unique global business and economics program to develop global business talent for the new era. How does this program foster excellent business leadership? Let's take a look at its features. First, its dual-faceted program. The Global Business and Economics program is a hybrid of business administration and economics. Understanding the mechanisms of economics is crucial for devising progressive business strategies that drive the world forward. The faculty consists of professionals from a variety of industries and backgrounds. From a managerial and economic perspective, students develop cognitive abilities and become business professionals that can perform at an international level. Second, the Capstone Project. A capstone is the last stone placed on top of a pyramid. The capstone of the Global Business and Economics program is centered on project-based learning. Students experience real business situations, engage in actual cases at companies, and interact with active professionals working at the front lines of their field. Students can develop their business thinking, analysis, and planning skills, and sufficiently prepare themselves for remarkable performance in the corporate world. Furthermore, to strengthen the insight gained from the Capstone Project, KUAS offers numerous opportunities to participate in domestic and international internships. Finally, Kyoto's entrepreneurial longevity. With a history of being Japan's capital for over a millennium and being a city of commerce, Kyoto has produced many long-standing companies, some of which are renowned as world-leading enterprises. Given its spirit of entrepreneurship, Kyoto is an ideal destination for acquiring business skills and know-how. There is no doubt that this distinct environment,
will stimulate and evolve students' entrepreneurial potential. Our Global Business and Economics program offers multidisciplinary opportunities featuring experts from different fields. For example, I will be teaching data analytics or data science-related subjects. As a crossroad between tradition and technology, Kyoto offers a unique industrial landscape. So if you have a curious mind, please join our program. The KUS business program was excellent. I can learn not only theories but also a real-world business skills. This helped me to learn how business actually works in real situations. The teachers were also really helpful and also experienced, which made learning interesting. Also, KUAS provides a really good facilities to support my study here in KUAS. Your days at KUAS will transform you into an unwavering, self-reliant business person. How do you envision your life in 10 years? Leading a groundbreaking project? Launching your own business? We will provide the skills and wisdom needed to take on any challenges presented by the future. Emerge on the frontier of business with first-hand experience. The sky is the limit. Your future is here at KUAS. Imagine the world 10 years from now. Will our planet be a safer place to inhabit? Deforestation and water pollution, global warming and ecological crises, food shortages due to population growth. Mankind needs to work together to tackle these universal issues. How can we contribute solutions? KUAS Faculty of Bioenvironmental Sciences aims to create an environment where all organisms can coexist in harmony, aiming to nurture talent that can help confront the numerous environmental issues in the world. We have designed a new program that focuses on 4 main fields: environment, agriculture, food, life. Let's take a look at this program and its unique key features. First, the cross-curricular program. KUAS Faculty of Bioenvironmental Sciences consists of 2 departments: Environmental and Bioresource Sciences and Applied Biological Sciences. At the Department of Environmental and Bioresource Sciences, students can learn about the connection between organisms, the environment, and agriculture. Utilizing the depth of Kameoka campus's rich natural environment, students acquire a versatile set of skills in ecology, environmental analysis, natural cycles, crop cultivation, and more. Through fieldwork and collaboration with local communities, students take steps toward becoming experts in contributing to the symbiosis between human beings and nature. In the Department of Applied Biological Sciences, students gain a deep understanding of the functions of living organisms at the molecular, cellular, and individual levels, as well as learn practical techniques for improving human health through experiments. Studying advanced areas of applied biological sciences such as genetic engineering, plant metabolism, bionutritional science, and food engineering, students strive to become professionals who can contribute to solving human health and environmental problems. Though there are 2 departments, students have the option to broaden their academic horizons by taking lectures from both. At KUAS Bio, you can let your curiosity be the compass that guides your education. Second, the Capstone Project. A capstone is the last stone placed on top of a pyramid. KUAS Bio's capstone focuses on collaborative research. As the culmination of their 4 years of studies, students engage in research on a topic of their choice. However, their activities are not limited to just one laboratory. They have the opportunity to work with external companies, research institutions, or another department. This allows students to gain knowledge and growth from various sites, making their research more advanced and practical. Finally, the fieldwork-friendly campus. Crop cultivation, nature observation, food processing,
and advanced experimentation are all possible at the nature-rich and multifunctional Kameoka campus. Almost half of the coursework is hands-on training. So when it comes to solving scientific challenges, maybe technological, environmental, biomedical, the approach has to be multidisciplinary because that's the world we live in today and everything is interconnected. And this mindset is very much at the heart of the education we provide in our university with unified cross-disciplinary curricula taught by collaboration-minded scientists. In my opinion, this is the reason why you should consider applying for our university. One of the strongest points about this program is that most of the classes are based on experience and practice instead of theory. So we get to do a lot of experiments from several research that the professors do. So you get to learn a little bit about everything while doing mistakes and repeating to improve yourself and improve your experiments, and also get to choose what you want to do in the future. Your days at KUAS will pave the way to create harmony among all living things. How do you want to contribute to the world in 10 years? Protect nature? Take steps toward better human health? At KUAS Bio, you can gain all the experience you need to become the bridge that connects nature and humans. Study nature and life. Create a new future for our planet. The sky is the limit. Your future is here at KUAS. Oke, Kak Oliver, silakan untuk presentasinya akan diberikan ke Oliver Sang. Oke, saya coba share screen dulu. Oke, apakah kelihatan? Oke, kalau kelihatan saya mulai sebentar. Oke. Oke, terima kasih Miss Dini sebagai introduction-nya tadi tentang saya. Ya, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang Miss Dini katakan, saya akan membagi sedikit tentang life at KUAS saya. Jadi um, saya akan mulai dengan introduction dulu. Ya, jadi saya saya orang Indonesia, saya dari Jakarta Barat, saya di area Tomang. Sekarang saya lagi di Jepang. Ya, dan dulu SD saya di SD kelas 11 dan SMP SMA saya ada di Penabur Sekondari Tanjung Duren atau SMP Penabur. Kalau teman-teman Bapak Ibu tahu Semak 1, ya saya seperti kakak adiknya Semak 1 karena sangat dekat sekali dan sangat dekat sama Ukrida juga. Saya baru selesai semester 7 saya kemarin di Januari akhir dan nanti mulai April di bulan depan akan memulai semester terakhir saya sebelum saya lulus nanti di September. Saya juga Vice President wakil KUAS Chess Club tadi kayaknya Miss Dini sudah share beberapa foto yang tentang caturnya dan saya juga ambasador KUAS untuk Indonesia dan baru minggu lalu saya mendapat 2 job offer dari Nidek. Jadi itu sangat menguntungkan sekali karena tidak gampang dan membutuhkan banyak hard work. Tapi thankfully saya bisa mendapat job itu dan nanti setelah lulus bisa langsung mulai kerja. Jadi tidak perlu balik ke Indonesia. Ya, dan ini sekian hobi saya. Saya suka basket, saya juga suka catur. Kalau teman-teman Bapak Ibu pernah punya Netflix, mungkin tahu The Queen's Gambit. Itu lumayan terkenal sekali. Jadi ya catur salah satu hobi yang paling saya suka. Dan biasanya kalau kita suka culture Jepang, mungkin teman-teman Bapak Ibu juga tahu anime. Di kiri bawah saya juga suka nonton anime, tapi yang populer aja, nggak terlalu wibu banget. Lalu saya juga suka main piano. Saya sudah belajar lama sekali dan di sini banyak sekali ada piano publik dibanding di Indonesia. Jadi saya sangat suka sekali di sini karena banyak banyak orang-orang Jepang juga yang sangat
suka dengan musik, especially piano ini. Dan saya juga senang karaoke. Di sini karaoke-nya sangat lebih murah kalau dibanding dari Indonesia. Jadi ya saya rekomend teman-teman Bapak Ibu kalau misalnya pergi ke Jepang boleh tuh coba yang karaoke-nya. Dan ini kalau Bapak Ibu teman-teman suka musik, ini salah beberapa artis terfavorit saya. Ada Ed Sheeran di kiri atas, Taylor Swift di kanan atas, di tengah ada One Direction, di bawah kiri ada Shawn Mendes, bawah tengah ada Bruno Mars, bawah kanan ada Coldplay, dan di kanan tengah ada Charlie Puth. Oke, em, di sini titlenya adalah Daily Life Sneak Peek Previously Part 1, which is maksudnya adalah ini daily life saya sekitaran tahun kedua, tahun ke satu, dua, tiga. Jadi ya saya dulu sempat masih main game karena dulu mungkin agak terlalu bosen tapi itu dulu saya tidak main lagi karena sekarang fokusnya sudah beda dan biasanya sekali seminggu seperti saya bilang tadi di sebelumnya ada banyak piano publik yang di kiri bawah itu adalah piano di Kyoto Station dan itu sangat bagus sekali karena kalau ini mungkin fotonya agak terlalu bright tapi kalau dilihat dari kaca itu ada foto Kyoto Tower sebenarnya. Jadi ada Kyoto Tower dan ada piano, jadi lumayan bagus view-nya. Dan yang di kanan adalah salah satu em, gambar di Aruba itu atau part-time job saya sebelum saya berhenti karena saya tadinya mau fokus ke cari kerjaan atau job hunting atau shukatsu namanya di Jepang. Ini adalah beberapa customer Indonesia yang datang sekitaran 3 bulan lalu, ya sekitaran 3 bulan lalu dan ya saya sangat enjoy sekali bisa interact dengan mereka dan mereka tidak expect ada orang Indonesia bekerja di restoran Jepang dan bisa ngomong bahasa Indonesia mungkin ya mungkin saya kelihatannya seperti orang Jepang gitu. Dan ini adalah part 2 di mana lanjutan dari part 1 setelah saya tidak main game lagi, saya um, lebih fokus ke job hunting dan berhenti part time job saya. Nah, ini adalah fokus saya kemarin di pas mulai Januari sampai bulan ini sampai sebelum mendapat job offer. Jadi saya benar-benar fokus job hunting. Sebenarnya sudah mulai sejak tahun lalu karena sebagai international student kita harus mengikuti schedule-nya orang Jepang karena di sini beda untuk murid intern dan murid Jepang karena di sini kebanyakan schedule company Jepang adalah mengikuti schedule anak-anak Jepang yang bakal lulus di April. Jadi makanya kita mau tidak mau harus mengikuti jadwalnya mereka. Sedikit sekali ada company yang mengikuti jadwal foreigners atau international student karena ya emang dari dulu sudah memakai jadwalnya Jepang, jadwalnya company Jepang dan juga student Jepang. Dan fokus right now adalah seperti yang tadi saya bilang di introduction saya sudah mendapat 2 job offer satu dari Nidec Mobility dan satunya lagi dari Nidec Powertrain System. Tetapi of course saya tidak mungkin memilih dua-duanya dan harus memilih salah satu. Jadi saya diberikan waktu sekitar sebulan sampai sekitar April 14, kemarin baru dapatnya sekitar Maret 11. Jadi lumayan lama, lumayan banyak faktor yang harus dikonsider dari tempatnya dan dari work environment-nya, lalu future kerja di sananya gimana, nanti bisa transfer kah, bisa pindah kah, atau gimana. Nah, itu banyak sekali yang harus dipikirkan sebelum saya memilih final decision saya. Jadi fokus saya sekarang adalah ini dan juga menyelesaikan semester terakhir saya karena saya juga sudah mendap, udah pass requirement untuk graduation kayak kreditnya dan nilai-nilainya itu sudah tercapai jadi tinggal menyelesaikan semester terakhir aja nanti di April. Oke, dan ini sedikit tentang kuas dan yang di gambar kiri adalah gambar saat spring, which is sekarang ini lagi winter, tapi winternya udah mau selesai karena kita bakal masuk ke season spring atau season sakura nanti di mulai April. Dan yang di kanan atas adalah season summer, bisa dilihat apa namanya cerah sekali karena ini di summer. Ini sangat panas sekali bisa dibilang, tapi kalau dibanding sama Indonesia, mungkin masih lebih panas Indonesia, tapi kadang lebih panas Jepang, tapi kadang aja. Dan juga teman-teman bisa melihat testimoni saya ini diambil saat saya tahun kedua atau tahun ketiga saya agak lupa karena udah diambil 2 tahun lalu. Tapi ya ini sekitaran
pas saya tahun 2 atau tahun ketiga, jadi mungkin agak outdated. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih banyak tentang kuas, boleh nanti hubungin saya. Dan di bawah ini adalah link di mana teman-teman dan Bapak Ibu bisa ngecek kuas ini gimana sih. Kayak di situ nanti di link ini akan di redirect ke homepage yang kuas dan ada banyak sekali misalnya home atau galeri, news, downloads atau facility. Teman-teman Bapak Ibu bisa melihat informasi lengkap dari situ juga. Oke, kenapa milih Jepang? Kenapa nggak negara lain? Kenapa saya maunya keluar gitu? Kenapa kenapa nggak di Indonesia? Nah, um, kalau kita berbicara secara belajar di luar, berarti artinya kita bisa mendapat experience yang kita nggak mungkin dapat di Indonesia. Seperti kayak contoh bisa bikin teman baru, especially dari other countries, karena kuas ini benar-benar sangat internasional. Kita sangat diverse, dan udah lebih dari 50 negara murid-muridnya, ya sekitaran segitu, dan banyak sekali murid-muridnya dari negara lain, dan sangat saya sangat enjoy sekali bisa berinteraksi dengan mereka dan juga teman-teman Jepang yang ada di kelas itu juga, karena di sini kita nggak dipisah cuman orang Inter dan orang Jepang, tapi kita digabung jadi satu kelas, anak Jepang dan anak Inter. Dan saya juga sangat suka sekali dengan culture dan gain knowledge dan experience yang saya dapatkan di Jepang ini. Makanya saya memilih Jepang dan saya ingin gain knowledge atau mendapatkan ilmu, terutama ilmu engineering karena saya anak engineering. Jadi saya kepingin punya ilmu engineering dan juga ilmu bahasa Jepang. Dan jadi itu udah termasuk juga karena nanti di kuas juga teman-teman juga bakal dapat pelajaran bahasa Jepang, kelas bahasa Jepang udah termasuk di kurikulum. Dan saya juga bisa interaksi sama lokal-lokal di misalnya di sekitar universitas saya, atau kalau misalnya kuas ada event untuk visit lokal-lokal gitu, biasanya itu sangat membantu sekali, walaupun mungkin teman-teman mikir kayak, oh, lokal Jepang kayaknya bisa bahasanya Jepang doang dan bahasa Jepangnya tinggi gitu levelnya ya. Tapi gak apa-apa teman-teman, karena based on my personal experience, di sini orang-orang Jepangnya sudah mulai terbuka. Mereka sudah bisa sedikit-sedikit English, jadi gak usah takut teman-teman. Mereka bakal totally understand, mereka bakal ngerti banget sama teman-teman kalau saya Jepangnya teman-teman belum bagus, dan mereka pasti mau bantu kita. Itu makanya saya juga suka sekali dengan lokal-lokal Jepang, karena mereka sangat-sangat baik, sangat kind, sangat caring gitu kepada kita especially. Dan saya juga suka traveling dan sightseeing. Saya sudah pergi ke Osaka, Tokyo, Nagoya, Nara, Kobe, Ehime. eh ya, itu salah beberapanya. Tapi belum semua. Saya belum nge-visit semua prefecture di Jepang. Mungkin itu dalam beberapa tahun ke depan, hopefully, setelah saya sudah mulai kerja. Dan di sini saya pakai warna merah work karena saya akhirnya berhasil untuk mendapatkan job offer eh, untuk bisa bekerja setelah saya lulus. Jadi satu check mark istilahnya, tapi yang lainnya masih belum saya tandakan merah karena masih belum komplit. Jadi yang baru komplit ini baru tentang kerja doang. Oke, dan kenapa specifically kuas? Di sini banyak banget, ada banyak universitas yang bagus, kayak ada Kyoto University Kyodai atau Bushisha University atau KIT Kyoto, saya lupa akronimnya. Atau Ritsumeikan juga ada, atau Ritsumeikan Apu, atau Nagoya University juga ada. Dan tapi kenapa saya pilih kuas? Karena satu, kuas ini sangat diverse sekali. Jadi saya ini sebenarnya batch pertama di kuas, dan batch internasional pertama, karena engineering dalam Inggris ini baru dibuka di 2021, which is saya batch pertamanya. Dan dari sisi Indonesia ada 6 anak Indonesia termasuk saya. Tadi ada Jason yang di catur, dan juga yang tadi Miss Dini sempat tanyakan apakah ada anak Indonesia di foto ini, itu namanya Kyle. Itu juga angkatan aku. Dan um, ya, banyak sekali opportunity yang bisa dibuat di kuas, especially dalam membuat koneksi dan membuat teman. Dan juga kita bisa membuat new clubs atau circles. Um, of course ada regulationnya, tapi kuas sangat terbuka sekali. Di sini kita sudah ada lebih dari 40 klub
atau 50 klub in total sejak saya pertama kali masuk. Jadi kebanyakan itu dimasukkan atau di-create oleh teman-teman internasional di kuas kita ini. Jadi sangat benar-benar diverse kan. Lalu ada banyak kuas events juga, which nanti saya akan share foto-fotonya. Jadi tiap bulan ini selalu ada aja event dari kuas yang jadi kuas ini tidak hanya kepingin murid-muridnya benar-benar fokus belajar serius doang, tapi mau have fun juga di luar akademik, which is di mana event ini sangat membantu. Dan tim International Student Council kita sangat aktif sekali. Aku benar-benar appreciate mereka karena banyak sekali event yang dibuat oleh mereka untuk mendiversify kuas ini. Jadi sangat bagus sekali di kuas ini. Lalu ada summer internship atau istilahnya magang. Saya lupa Indonesianya, tapi kayaknya magang namanya. Jadi nanti ini mulai dari April, application yang mulai dari sekitar April sampai nanti final presentation di Oktober. Jadi tiap tahun itu ada summer internship program dari kuas, exclusively dari kuas. Dan itu sangat akan membantu sekali buat teman-teman, especially kalau mau kepingin kerja di Jepang. Itu sangat membantu sekali, karena akan sangat dilihat sekali oleh company-company Jepang. Karena di internship ini mereka sudah berkolaborasi dengan gak cuman company di Jepang, tapi dari company dari negara lain juga. Jadi sangat bagus sekali, kita udah sekitar 100-200 mungkin in total. Saya nggak terlalu ngitung, tapi mungkin sekitar segitu. Dan juga Precastle and Castle Project yang tadi Miss Dini sudah share, karena di sini sangat-sangat membantu sekali untuk mendapat experience kerja sebelum kita kerja. Istilahnya begitu. Jadi nggak banyak, setahu saya, sepengetahuan saya tidak banyak universitas yang melakukan ini karena kebanyakan hanya akademik saja, mungkin sekitar theoretically doang. Tapi di kuas ini saya bisa guarantee 70% practical karena mereka lebih prefer practical dibanding teori dan saya pun juga lebih mending practical dibanding teori karena kalau cuma ngafalin teori tapi nggak dipraktikkan kayaknya tidak terlalu efektif. Jadi Precapstone ini akan dilakukan mulai di tiga tahun ketiga sekitar mulai semester 5 ya, tahun ketiga semester 5 ya, mulai dari situ sampai semester 6. Lalu Capstone Project, which is lanjutan dari Capstone Projectnya itu, akan dimulai di semester 7 sampai 8. Ya, sorry. Yang pre-capstone itu di semester 4 tahun kedua sampai semester 5 tahun ketiga. Lalu yang capstone-nya semester 6 tahun ketiga sampai semester 7 tahun keempat. Iya. Karena saya kemarin baru selesai capstone project saya juga kemarin di Januari, pas di semester 7. Nah, lalu saya baru menambahkan poin ini, able to work in Japan, karena balik lagi saya sangat-sangat grateful. Saya sangat grateful bisa mendapatkan 2 job offer ini. Dan sudah kind of terbukti kalau belajar di kelas ini juga bisa mendapatkan pekerjaan di Jepang. Jadi saya benar-benar appreciate dari semua bantuan yang saya dapatkan dan support yang saya dapatkan, gak cuma dari keluarga dan teman-teman, but also dari tim Career Center Kuas yang sangat membantu saya. Nanti saya akan share itu lebih banyak lagi. Oke. Mungkin itu saja sekitaran tentang kuas dan saya sekarang akan mulai membagi beberapa gambar-gambar kuas live saya. Jadi ini kombinasi dari tahun kedua sampai sekarang. Karena tahun pertama saya online semester 1 karena waktu itu masih COVID, saya baru datang ke Jepangnya April 2022 untuk memulai semester 2 saya. Jadi ya yang pas tahun 2022 mungkin nggak terlalu banyak foto yang saya ambil karena masih tahun pertama, masih lumayan sibuk, jadi nggak terlalu banyak untuk travel dan sightseeing dan gitu-gitu. Jadi bisa dibilang ini mulai dari tahun 2023. Oke, di kiri atas adalah squad Indonesia kita, tapi kalau bisa dilihat yang di belakang kanan, yang pakai baju putih, itu orang Kazakhstan, namanya Nur, teman Kazakhstan kita, tapi dia sangat dekat sekali dengan aku dan teman-teman Indonesiaku, jadi kita bisa bilang dia half Indonesian, istilahnya sebagai joke aja karena dia juga bisa ngomong bahasa Indonesia sedikit. Um, Lalu yang di tengah bisa dilihat ini fotonya on the same day actually, taken on the same day. Yang di tengah atas adalah tim volleyball kita. Itu dulu pas kita 2022 ada kayak fun gathering gitu istilahnya, kayak di weekends, dan ini tim volleyballnya. Um, Kalau teman-teman lihat dari saya itu yang baju biru.
Ya saya emang kecil orangnya, jadi bener-bener kecil saya. Lalu yang di belakang ke kanan ada Jason yang tadi Bu Dini sudah perkenalkan, yang pakai baju abu-abu. Lalu ada Kyle yang agak menunduk di sebelahnya Jason yang pakai baju oranye, itu orang Indonesia juga. Dan juga ada teman Indonesia kita yang di belakang itu namanya Stanley. It, um, itu juga angkatan kita juga. Oh ya, yang di depan ini, yang di kiri, yang tadi dari foto pertama di kiri atas, yang mungkin matanya agak menutup, mungkin orang bilangnya dia kayak orang Korea gitu, tapi ini orang Indonesia, namanya Nixon. Ya, dia juga orang Indonesia dan dia angkatan aku juga. Oke, lalu di tiga gambar lain ini adalah gambar klub catur kita, masih ongoing sampai sekarang dan benar-benar aktif. Di klub catur kita ini ada banyak orang internasional dan juga ada beberapa orang Jepang. Walaupun mereka mungkin nggak terlalu bisa Inggris, tapi of course we really welcome anyone gitu. Kayak dan klub Jepang ini, klub sorry, sorry, klub catur ini nggak benar-benar nggak kompetitif sama sekali karena kita ingin membuat ini fun. Jadi isi klub caturnya ini nggak cuma orang-orang yang pintar catur, banyak banget orang-orang yang masih baru mulai catur atau nggak tahu catur atau mungkin intermediate. Jadi kita benar-benar open, kita nggak benar-benar kayak kompetitif atau gimana gitu. Hopefully sebelum lulus mungkin bisa ikut turnamen catur, tapi sangat susah sekali untuk mendapatkan itu karena nggak banyak yang main catur di Jepang. Jadi mungkin for now cuman internal doang, masih di klub atau circle-nya doang. Nah, lalu regarding about capstone project yang tadi saya sudah introduce, dan Miss Dini sudah explain sedikit tadi, um, di kiri atas ini adalah pre-capstone project saya di tahun 2022-2023 semester 45. Ini bersama tiga teman Jepang. Ya, jadi nanti di capstone project ini teman-teman akan membuat tim, tapi nggak bisa tim inter doang, karena harus at least ada satu orang Jepang, satu murid Jepang di tim teman-teman. Jadi karena biar untuk sebagai fairness, karena kalau misalnya semua ada satu tim Inter doang sama satu tim Jepang doang agak nggak fair. Jadi makanya dibuat rule harus balance lah istilahnya. Harus harus at least ada satu yang berbeda gitu. Em, yang di kiri atas ini saya bekerja sama dengan Shimazu Corporation. Sorry, sorry, sorry. Yang ini yang pre-capstone saya bekerja sama dengan Pentalink atau Pentalink Micronics Corporation. Mereka focusing on microcontroller yang biasa dipakai di robot-robot itu. Nah, project saya ini adalah untuk membuat sebuah robot namanya Field Scouting Robot atau FSR yang bisa navigate secara otomatis tanpa remote control. Jadi benar-benar dia jalan sendiri, kita cuman taruh programnya doang. Jadi istilahnya kita pakai GPS and auto navigation tracking system istilahnya. Nah, Pentaling ini focusing on agriculture field di agriculture field, dan robotnya ini robot yang kita develop actually dipakai sama mereka dan di testing ke petani-petani di area-area Jepang, dan actually berhasil gitu, dan mereka sangat impressed dengan progres kita karena belum ada yang pernah bisa membuat begini, dan itu pun kita cuma dikasih setahun karena 2 semester kan, 1 semester setengah tahun. Jadi sangat-sangat amazing sekali menurut mereka progresnya, dan kita pun sangat happy bisa, tim saya dan tim saya juga sangat happy bisa memberikan solution ini dari proposal mereka. Dan robotnya sendiri ada dua, ada sebenarnya satu robot tapi kita agak modifikasi sedikit. Jadi yang di kiri bawah itu robot awalnya tanpa modifikasi. Jadi kita sudah buat sirkuitnya, kita udah kasih baterai, kita udah kasih roda. Lalu yang di tengah bawah adalah final productnya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ada tablet di situ yang ada kamera, ada connected gitu di sirkuitnya untuk melihat, ada kamera hidden tapi nggak kelihatan di sini. Lalu ada sirkuit di dalam box itu juga. Kenapa kita kasih box? Karena just in case kalau hujan nggak bakal korslet atau nggak bakal istilahnya meledak ya. Karena kan kalau 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 elektrik sama water nggak match gitu istilahnya. Dan yang di tengah atas adalah salah satu internship saya di 2023, ya 2 tahun lalu. At the same time, dalam jangka waktu yang sama dalam pre-capstone project ini. Jadi saya masuk ke J Morita. J Morita adalah company yang focusing di dental manufacturing. Jadi kalau teman-teman dulu atau bapak ibu dulu ke dokter gigi itu biasanya
alat-alatnya dan juga X-ray-nya, mesin-mesinnya itu dibikin oleh Morita. Jadi one of the top dental manufacturing companies in the world. Ya, saya dan Jason, tuh, Jason di sini baik banget ya. Jadi saya dan Jason apply bareng ke Morita ini dan ya sangat fun sekali karena kita bisa learn banyak sekali dan gain experience untuk bisa feel the work experience sebagai student bukan sebagai worker itu sangat-sangat membantu sekali buat dan membantu teman-teman nanti prepare kalau mau kerja di Jepang, hopefully. Dan yang di kiri, yang di kanan bawah adalah salah satu kelas yang saya paling suka namanya Mechatronics Laboratory Basic. Ini di tahun kedua, semester ketiga. Jadi kita kalau teman-teman lihat ini ada bukan ya diagram sirkuit-ish. Um, ada line item, ada line warna hitam. Nah, kita harus membuat robot yang bisa membaca line item ini dan bisa menelusuri saya lupa bahasa Indonesia. Jadi dia harus bisa follow line itemnya ini dari start dari yang dua garis itu startnya muterin semua sirkuitnya sampai selesai. Of course itu tidak gampang, banyak sekali programming, tapi ini dilakukan again dalam satu tahun. Sorry, dalam satu semester. Dan ini sangat fun sekali, ada banyak sekali desain yang berbeda-berbeda. Dan ini juga teman-teman harus buat timnya dengan orang Jepang juga, nggak bisa orang kita doang. Karena untuk biar fair dan lebih fun. Oke, dan ini kelas terfavorit saya. Jadi ini adalah kalau teman bisa melihat nih bedanya dari yang ini sama yang ini. Bisa dilihat sirkuitnya lebih kompleks. Kalau kalau yang di kiri ini kan cuma ngikutin lainnya doang ya, nggak ada kayak obstacle atau nggak ada barang atau apa. Kalau yang di sini ada obstacle, teman-teman bisa lihat mungkin agak terlalu kecil gambarnya karena saya agak zoom out. Um, itu ada traffic light di situ, ada barrier juga, lalu ada gap, ada bolongan tuh di bawah situ ada bolongan juga. Dan ada banyak sekali, ada pintu juga nih di depan sebelum kita mulai. Nah, jadi ini namanya Mechatronics Laboratory Advance. Jadi lanjutan dari yang basic itu. Nah, ini em, di tahun keempat tahun keempat, tahun ketiga semester 6 itu kelas ini ada dan yang kemarin basic itu di semester 4. Nah, bisa dilihat ada lebih sedikit robot karena di sini timnya lebih dikit. Timnya lebih timnya lebih dikit dengan lebih banyak member. Bisa dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 robot. Dan ini ada 50 murid. Jadi at least ada 5 murid di setiap tim. Ada 5 tim member di setiap tim. Nah, bisa dilihat di sini beda, benar-benar beda sekali dari basic karena dari nama kelasnya aja udah advance. Jadi ini ini harus memakai kreativitas dan juga effectiveness karena di sini bisa dilihat lebih dekat sirkuitnya ada tangga, ada bump, ada pipa juga di belakangnya robot anjing yang oranye itu. Tadi ada pintu juga di depan. Jadi ada banyak sekali obstacle yang harus dilewati oleh robot yang kita buat dan itu of course tidak gampang. Of course lebih kompleks dari Mechatronics Laboratory Basic tapi sangat fun karena banyak sekali model-model yang teman-teman bisa lihat seperti di kiri ada tank yang dari paling kiri ke kanan ya. Dari paling kiri ada robot tank. Di yang kedua sebelahnya ada robot anjing. Dan di yang keempat ada modifikasi tank dengan ada seperti crane kalau teman-teman melihat construction worker ada crane yang panjang itu nah itu ditaruhin di situ tuh sama dia. Lalu ada seperti T-Rex atau duck karena cuma ada dua kaki yang teman lihat di belakang itu ada juga tank lagi modifikasi tank lagi di paling belakang dan itu salah satu robot terkreatif yang paling kreatif yang disukai sama Profesor Sen. Lalu ada robot anjing lagi di depannya. Lalu ada robot kalau teman-teman dulu pernah ngelihat robot space robot atau apa gitu yang dipakai oleh NASA atau apa gitu saat perjalanan di bulan itu, nah itu robot yang ada 6 kaki itu inspirasinya dari situ. Lalu yang di paling kanan bawah juga ada modifikasi tank lagi. Ya bisa dilihat ada banyak sekali bentuk robot yang bisa dibuat
Dan ini semua dibentuk dari scratch. Kita benar-benar nggak dikasih apa-apa, kita cuma dikasih budget. Sisanya tim-timnya akan merakit robotnya dari nol. Jadi sangat-sangat impresif sekali. Saya sangat merespek senseinya dan juga tim members lain yang berhasil membuat robot ini karena sangat-sangat kreatif sekali. Dan thankfully dari semua robot yang ada di gambar sebelumnya, tim saya mendapat juara dua. Ya, lebih ke friendly competition. Ini nggak terlalu nambah ke poin atau nilai grade-nya, tapi salah satu yang terbaik karena bisa melewati semua challenge-nya. Jadi yang di kiri adalah yang juara satu, yang robot anjing oranye, dan yang di kedua adalah robot anjing tim saya. Em, Juara dua istilahnya. Dan yang di tengah itu nggak ikut kompetisi, itu cuma props doang, tapi itu salah satu robot anjing sensei. Dia mengajar, dia focusing on robots. Um, Namanya Aibo, nama anjingnya, dan dia bisa interact kayak anjing beneran. Jadi matanya bisa kedip, dia bisa apa, kakinya, pokoknya bisa kayak kalau misalnya kita kasih tangan, nanti kakinya bakal ke tangan kita gitu. Jadi sangat impresif sekali, tapi saya nggak ada videonya. Sorry ya teman-teman. Oke, lalu ini capstone project saya yang kemarin saya baru selesaikan ini Januari, mulai dari kemarin September. Saya bersama lagi dengan 4 orang Jepang. Jadi saya di pre-capstone dan capstone project cuman saya yang orang internasionalnya. Jadi saya totally fine gitu karena saya ingin Japanese language saya juga gitu, bahasa Jepang ya. Jadi mau nggak mau harus terekspos, mau nggak mau saya harus nge-force diri saya untuk terekspos sama community Jepang gitu. Which is bisa dimulai dari mempunyai teman-teman Jepang full. Nah, saya dan tim bekerja sama dengan Shimazu Corporation. Mungkin sangat-sangat terkenal karena mereka berfokus dengan plastik piece. Jadi bisa dilihat di situ ada banyak plastik yang kecil-kecil, dan kita harus membuat program di mana plastik ini bisa disortir secara otomatis. Karena kalau di Shimazu-nya sendiri secara manual oleh daya tangan manusia. Tapi proposal mereka ingin membuat kita mencari solusi untuk membuat secara otomatis. Dan ini adalah solusi yang kita presentasikan di final presentation. Jadi bisa teman-teman lihat ada robot arm, ada kamera, ada laptop, ada replika mesinnya juga di belakang situ. Nah, jadi mereka sangat impress sekali dengan ide ini karena ide ini baru pertama kali di introduce ke mereka, dan ini ada satu video yang ingin saya share di mana istilahnya cara programnya bekerja. Jadi bisa teman-teman lihat ini full videonya, sekitar short clip videonya. Ya, jadi robot armnya mengambil plastik piece-nya, lalu menaruh di mesinnya itu. Nah, jadi ya, jadi ini full scope mesinnya. Oke, nah kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah programnya. Yang di laptopnya ini yang di kiri, ini adalah programnya. Lalu di kanan ini ada kameranya juga yang terkonek sorry. Nah, di atas ini, di atas ini. Ini adalah kameranya. Lalu ada robot armnya juga, dan juga di sini ada sirkuit. Ini kita namanya electric circuit system, dan ada vibration motor yang terkonek, yang ada buletan itu ada vibration motor. Jadi istilahnya nih nanti ini akan dimasukkan ke dalam bawah situ, di bawah bolongan yang ada space itu. Dan kalau teman-teman bayangin, kalau plastik piece langsung ditaruhin semua kan menumpuk ya. Kan nggak mungkin robotnya bisa mengambil plastik piece-nya itu satu-satu. Kalau misalnya menumpuk. Jadi kita pakai feeder system ini untuk membuat plastiknya rapih seperti yang digambar ini. Cuman kita tidak ada cukup waktu untuk mendemonstrasikannya feeder system itu, kita hanya menunjukkan sirkuitnya. Tapi sirkuitnya berjalan saat kita menunjukkan. Tapi kita tidak cobakan di bawah situ karena takut takut ada problem di final presentation. Jadi kita cuma tunjukkan saja. Oke, lalu ini adalah gambar internship saya yang saya baru selesaikan kemarin di tahun 2024 ya, 2024.
Saya bekerjasama dengan Fuki Megane, part of EssilorLuxottica. Kalau teman-teman tahu dan Bapak Ibu tahu, Fukui Megane ini adalah manufacturing glasses, manufacturing kacamata. Jadi kacamata yang saya ada ini dan yang ini itu adalah produksi dari Fukui Megane sebagai company gedenya, dan mereka sangat-sangat em, memfokus brand-brand kacamata yang sangat populer. Ada banyak sekali, saya lupa, tapi sekitar 50 lebih. Dan ya, saya sangat enjoy sekali karena di sini teman-teman nggak ngeliat cuman ada dari Interquest, tapi ini ada murid-murid intern dari university lain juga. Ada dari Nagoya, ada dari Ritsumeikan, ada dari Tokyo University, dan many more. Jadi ada banyak sekali kolaborasinya. Dan juga ada satu orang Indonesia lagi tadi yang belum dikenalkan. Yang di belakang, yang pakai kacamata, yang di foto kiri, yang kanan atas, di belakang dua eh, perempuan, di belakang dua wanita itu, yang senyum itu namanya Matthew, dia anak Indonesia juga. Jadi bisa dilihat ada total udah 6 orang ya, udah semua. Udah ada total 6 orang dari angkatan saya yang teman-teman sudah bisa lihat orang-orang Indonesianya. Oke, lalu yang tadi saya sudah introduce, ada banyak sekali kuas events. Ini salah satu event childcare di mana kita, saya dan teman itu adalah undergraduate sekarang, dia tahun kedua, namanya Damien. Kita berdua volunteer untuk take care anak-anak staff. Jadi ada 3 anak staff dan kita take care untuk main bareng mereka sambil sembari menunggu orang tuanya selesai bekerja. Jadi ini sangat fun sekali, bisa dilihat dari foto, sangat happy sekali momennya. Dan ini salah satu event yang saya paling ingat juga tahun lalu karena sangat surprising sekali. Jadi yang di kiri ini adalah saya pergi ke high school Kameoka, di Kameoka, salah satu high school di Kameoka. eh, yang sebenarnya bukan high school sih, lebih ke ada SD sama SMP istilahnya. Jadi yang di bawah itu adalah anak-anak kelas 4, yang di atas yang di atas pakai baju hitam itu kelas 7. Dan saya volunteer untuk mengajar bahasa Inggris ke mereka. Jadi saya diminta untuk tidak benar-benar nggak pakai bahasa Jepang sama sekali, karena benar-benar ini full English time. Jadi itu sangat fun sekali. Dan yang di kanan juga ada another childcare opportunity dan also volunteer English teaching tapi di universitas. Jadi bedanya itu. Dan yang di bawah adalah salah satu event, saya mendapat kuas Alumni Association Scholarship, beasiswa kuas alumni, dan bersama Dean of Engineering kita, Profesor Tabata, yang di tengah pakai kacamata dan pakai dasi merah. Itu dia menghadiri event ini bersama teman-teman Jepang saya yang mendapatkan beasiswa ini juga. Jadi kita sangat sangat benar-benar honored untuk mendapatkan beasiswa ini karena sangat jarang sekali. Dan saya menjadi anak internasional pertama yang mendapatkan scholarship ini, karena biasanya kuas alumni beasiswa ini hanya untuk orang Jepang. Jadi saya menjadi orang internasional pertama untuk mendapatkan beasiswa ini juga. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan ini juga nanti ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat foto ini sama seperti yang foto sebelumnya, tapi ada tulisan thank you di sini. Jadi satu bulan setelah event ini, saya mendapatkan sesuatu di mailbox saya, dan International Office memberikan saya sesuatu dalam bentuk package, dan saat saya buka, saya mendapatkan foto ini. Dan saya tidak expect untuk mendapatkan surprise ini dari teman-teman, dari anak-anak yang saya bantu dan saya spend time untuk mengajarkan Inggris. Karena sepertinya mereka sangat enjoy sekali dengan waktu saya, dan satu salah satu murid saya, nggak tahu siapa karena nggak dikasih tahu, tapi salah satu murid di foto ini menulis thank you ini dengan sangat bagus sekali. Jadi bisa teman-teman lihat dengan join event kuas, teman-teman bisa mendapatkan memori yang sangat bagus sekali. Terutama kalau untuk saya foto ini, karena ini sangat memorable untuk saya. Jadi ini saya benar-benar keep sampai sekarang. Nah, em, kalau dari dalam kuasnya begitu, dan saya ingin men-share sedikit sisi outside kuas saya di luar universitas. Kalau weekend saya ngapain aja. Kalau misalnya nggak belajar, saya ngapain aja. Nah, em, jadi saya setiap hari Minggu, saya Kristen. Jadi saya ke eh,
saya ke gereja tiap hari Minggu dan ini adalah orang-orang Indonesia orang-orang Indonesianya di gereja saya. Bisa dilihat ada banyak sekali. Sebenarnya nggak semua orang Indonesia, ada beberapa orang Indonesia, tapi ini more like our cultural day gitu istilahnya. Jadi yang dibawa adalah cultural day di mana beberapa teman-teman kita memakai batik, ada yang pakai batik, ada yang pakai kaos culture dari Nigeria juga. Dan lalu yang di atas adalah full teman-teman Indonesia kecuali pastor Jepang yang di tengah pakai pakai baju putih itu pastornya kita atau pendetanya kita. Lalu yang di kanan bawah adalah teman-teman komunitas internasional kita. Jadi yang bukan orang Jepang. Jadi ada di bawah situ juga. Sebenarnya ini lebih semuanya ini lebih ke komunitas internasional kita di gereja kita. Lalu ini yang saya juga sangat sangat enjoy sekali. Jadi ini adalah komunitas internasional di Kyoto. Namanya Student Impact Kyoto. Jadi komunitas ini menginvite banyak murid-murid internasional dari berbagai prefecture. Ya, yang paling dekat Kyoto sama Osaka. Tapi kebanyakan di sini orang Kyoto. Bisa dilihat di sini banyak sekali teman-teman internasional dan juga ada teman-teman Jepang gitu. Jadi Student Impact Kyoto ini komunitas untuk teman-teman untuk like university students lah istilahnya atau college students. Dan bisa dilihat ada banyak sekali orang-orangnya di sini dan sangat fun. I recommend teman-teman untuk cek nanti kalau misalnya ke Jepang. Semoga teman-teman bisa join komunitas ini karena jadi biar teman-teman nggak terlalu feel lonely pas di Jepang. Ini mungkin agak outdated fotonya karena kita belum ada kayak KUAS Indonesia event lagi. Jadi ini diambil di tahun 2023 saat saya tahun ke saya sorry 2022 atau 2023 saya agak lupa. Tapi bisa dilihat ada Miss Dini juga, ada Dinisan juga di yang foto di kiri karena um, Bu Dini memvisit KUAS untuk melihat anak-anak Indonesia yang sudah ada di situ. Dan yang di kanan adalah salah satu Indonesian event kita. Jadi ada makan-makan bareng dari salah satu admission officer kita namanya Mika Saito yang di bawah sebelah saya itu. Um, jadi dia yang selalu um, datang mempromosikan kuas di Indonesia juga sering sekali. Jadi ya, jadi ini adalah foto dari sisi teman-teman Indonesia kita yang di Jepang sekarang. Dan bisa dilihat di sini saya 2021 adalah 6 S1 termasuk saya dan ada 3 anak master yang sudah lulus ke tahun lalu karena cuma 2 tahun bukan 3 tahun. Sorry. Baru lulus ya tahun lalu, sorry 3 tahun bukan 2 tahun ya, 3 tahun. Lalu di 2022 angkatan 2022 yang sekarang S3 sorry kok S sih. Yang sekarang angkat tahun ketiga itu ada 10 anak Indonesia. Angkatan 2023 sekarang tahun kedua ada 15 anak Indonesia dan yang kemarin baru masuk di 2024 September ada 21 anak Indonesia. Jadi bisa teman-teman dan Bapak Ibu lihat semakin tahun semakin ada lebih banyak anak-anak Indonesia yang datang. Jadi hopefully di tahun ini 2025 nanti ada lebih dari 21 murid dan kalau misalnya teman-teman akan masuk di tahun ini berarti teman-teman akan ketemu saya tapi ketemu sayanya cuma 1 hari aja karena saya sudah lulus. Jadi nanti teman-teman yang akan masuk di 2025 akan bisa bertemu saya di entrance ceremony kalian dan graduation ceremony saya karena itu dalam 1 hari itu at the same day. Jadi semoga kalau teman-teman nanti apply ke KUAS dan sudah keterima, semoga bisa bertemu dengan saya kalau misalnya mau nanya-nanya lebih banyak sebelum mulai belajarnya ya. Oke, dan mungkin sekitar dari itu saja dari saya dan terima kasih udah mendengar dan kalau teman-teman mau dan Bapak Ibu ingin menanyakan beberapa pertanyaan mau related dengan kuas atau related outside of kuas, aplikasi dan yang lain-lain, mungkin beasiswa atau yang something gitu, boleh mengkontak saya di any social media yang tertera di layar saya ini. Saya akan kirim detailsnya di chat juga. Jadi anytime teman-teman Bapak Ibu boleh bertanya dengan saya. Dan mungkin sekian itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Oliver Sang.
Ibu Bapak dan teman-teman semuanya kita ucapkan selamat dulu ya, tepuk tangan karena Oliver sudah berhasil diterima di Nidec Powertrain System dan Nidec Mobility. Jadi tinggal memilih aja nih antara salah satu ya, Oliver Sang ya. Medical Yap. Gozaimasu. Iya, itu saya mas. Baik, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab dulu. Jadi yang berhubungan tentang mungkin kehidupan di Jepang sebagai mahasiswa internasional bisa saya arahkan ke Oliver, tapi kalau untuk mengenai universitas nanti akan saya coba bantu jawab. Baik, ada satu pertanyaan nih yang jawabnya hanya Oliver Sang saja yang bisa. Apakah kakak dapat scholarship dari KUAS? Oh iya, saya belum ngasih tahu tentang. Oh iya, oke. Jadi um, saya dulu pas apply ke KUAS itu nggak dapat scholarship. Jadi jadi tapi saya bisa mendapatkan beasiswa internal istilahnya. Jadi selama tahun pertama dan tahun kedua, dalam 2 tahun itu saya setiap semester berhasil mendapatkan scholarship internal yang membantu mengcover tuition fee saya. Jadi itu sangat membantu sekali. Jadi kalau teman-teman dan Bapak Ibu mungkin awalnya takut untuk apply ke kuas kayak, oh ini kayaknya beasiswanya bakal susah ya, kayaknya bakal bakal nggak bakal bisa dapet, kayaknya terlalu kompetitif gitu istilahnya. Nah, nggak perlu takut Bapak Ibu teman-teman karena di sini mereka kalau mereview beasiswa itu secara holistik. Jadi tidak cuma dilihat dari nilainya saja, tapi dilihat dari yang di luarnya juga seperti kayak misalnya pengalaman atau seperti kayak istilahnya kayak misalnya kalau murid-murid berarti kayak kayak OSIS gitu atau kayak kompetisi tapi nggak cuma akademis kayak misalnya kompetisi apa gitu mungkin kayak kompetisi musik atau apa dan jadi kalau teman-teman nanti punya achievement dan istilahnya punya bakat-bakat yang teman-teman ada boleh itu ditaruh semua nanti pas di aplikasi karena gak hanya akademik aja kok yang bisa ditaruh teman-teman bisa taruh apapun jadi kalau regarding dengan scholarship teman-teman bapak ibu nggak usah takut karena di sini sangat open sekali opportunity-nya dan tidak tidak hanya diberikan untuk teman-teman yang very very smart aja gitu jadi mereka benar-benar holistik mereka nggak kayak bias gitu scholarshipnya gitu oke. Baik, terima kasih Oliver Sang. Lalu ada pertanyaan yang kedua. Ini kalau Mhm. beasiswa hanya bisa apply satu tipe beasiswa saja atau bisa dua tipe beasiswa? Oke, oke, oke. Oke, good question. Jadi kalau nanti teman-teman apply ke KUAS, itu teman-teman nggak bakal bisa pilih beasiswanya yang mana yang mau di-apply. Karena nanti pas di aplikasi itu, teman-teman akan cuman ada pilihan, teman-teman mau apply untuk beasiswa atau enggak. Nah, nanti teman-teman dapat atau enggaknya, itu bisa dilihat dari pengumuman yang misalnya nanti setelah teman-teman apply dan pas ada pengumuman itu akan ditaruh di situ juga, akan dikasih tahu juga kalau teman-teman dapat beasiswa atau enggak. Dan again, teman-teman nggak bisa milih dan nggak bakal tahu sampai dikasih tahu. Jadi eh aku rekomen teman-teman atau dan bapak ibu anak-anaknya pun juga bisa apply dan itu harus membuat sekitar 100 kata kayaknya aku lupa tapi sekitar 100 kata yang em, yang harus dijawab dan pertanyaan itu kayak kenapa kita harus memilih Anda kenapa Anda qualified atau kenapa kenapa Anda yang menurut kita atau menurut kami kayak bisa mendapatkan beasiswa ini gitu jadi ya tidak bisa memilih tapi semoga bisa dapat itu wishnya aku sih ya. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Oliver, ada pertanyaan lagi yang lainnya. Kak, Aha. aku salah satu calon mahasiswa KUAS yang sudah berhasil masuk di saat early entry, tapi aku belum dapat beasiswa nih, Kak. Ada cara atau saran nggak dari Kak Oliver gimana caranya biar nanti setelah aku jadi mahasiswa bisa apply, kalau aku udah jadi mahasiswa KUAS bisa apply beasiswa lainnya atau beasiswa dari KUAS atau dari foundation lainnya. Mungkin Kakak punya rekomendasi atau Hmm. Jadi sorry dia udah berhasil masuk early entry, udah ya, dapet ininya.
Sudah masuk. Oke, tapi nggak dapat beasiswa. Betul. Oke oke. Berarti kurang lebih sama kayak aku ya, berarti nggak dapat beasiswa di awalnya. Nah, Iya. eh begini. Jadi di kuas itu kan kita nanti kalau teman-teman atau Bapak Ibu tahu apa ya namanya, saya nggak tahu sekarang di sekolah pakainya apa. Dulu sih saya zaman SMP SMA saya pakai kayak email, ya email atau kayak mungkin ada yang pakai Google Classroom lah atau pakai Microsoft Teams. Kalau di universitas kita pakai Microsoft Teams dan email dan juga ada platform namanya Centanavi. Jadi platform ini lebih ke dipakai buat students. Jadi kebanyakan pengumuman-pengumuman beasiswa atau pengumuman yang lainnya gitu atau pengumuman event announcements gitu itu akan ditaruh di situ. Jadi aku rekomendasi buat tadi sorry aku nggak tahu namanya ada namanya. Oh, dia nggak ngasih nama, Kak. Kayaknya anonim Oh aja. nggak sih namanya. Oh, oke. Jadi buat kakak ini nanti harus sering-sering ngecek email dan juga notification dari puasnya karena banyak sekali beasiswa beasiswa yang di offer sama mereka dan di tahun ke-1 dan kedua saya itu saya sering cek itu dan begitu ada saya langsung coba lihat requirement-nya dulu. Kalau requirement yang bisa membuat kakak apply, silakan apply. Tapi nggak bukan tapi sih. Yang pasti harus bikin esai seingat aku. Mungkin nggak semuanya bikin esai. Ada yang cuma kasih dokumen doang, tapi kebanyakan bikin esai. Jadi kalau 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 mau apply beasiswa harus di prepare tuh esainya. Dan saran aku sih, ya saran aku pertama sering cek email aja dan sering cek board announcement-nya gitu, karena sering sekali ada banyak beasiswa internal gitu. Dan eh Ada dan yang kedua, outstanding scholarship ya? iya ya, oh ya. Jadi di tahun ini em, akan sebenarnya saya agak jealous gitu, jealous sedikit ya karena beasiswa ini baru dimulai tahun ini gitu, tahun 2025. Jadi teman-teman ini lucky banget nih. Jadi di tahun ini akan diintroduce satu beasiswa baru namanya Outstanding Scholarship. Jadi kalau teman-teman ini open to anyone, gak ada limit ya. Kalau yang tadi beasiswa aku yang aku dapat di tahun satu kedua ada limitnya. Ada limit berapa orang yang dapat. Tapi kalau yang outstanding scholarship ini gak ada limit ya. Jadi ada dua kondisi dan dua tipe scholarship dong. Mirip sama yang nanti bakal dijelaskan sama Miss Dini nanti abis ini. Jadi yang pertama itu ada 50% scholarship. Jadi kalau GPA teman-teman mencapai 3,5 minimum atau di atas 3,5 teman-teman bisa mendapatkan 50% ini automatically. Udah kayak nggak ada limit dari berapa orang yang bisa dapat, teman-teman bisa dapat istilahnya. At least itu yang saya dengar dari Saito-san, dari Mita Saito yang tadi admission officer yang sering promosi di Indonesia. Dan yang kedua adalah 100%, tapi ini lebih susah karena GPA teman-teman harus mencapai lebih dari 3,8. Jadi hampir perfect. Itu itu sangat 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 challenging ya. Jadi aku nggak tahu siapa yang bisa dapet 50 dan 100. Saya harus tahunya nanti pas saya sudah lulus dan tanya teman-teman junior saya, ada nggak ya yang dapet gitu. Jadi em, itu sangat challenging dan bahkan sangat membantu. Jadi aku rekomend teman-teman belajar eh, bukan belajar sih, lebih ke work hard karena beasiswa ini sangat-sangat open. Salah satu beasiswa yang very open tuh yang outstanding scholarship ini. Jadi kesempatannya sangat terbuka sekali teman. Jadi aku rekomendasiin teman-teman coba mencapai GPA 3,5 lah. Lebih dari 3,5 karena 50% kan sangat membantu ya dibanding gak ada beasiswa sama sekali. Jadi ya itu saran aku. Ya gitu. Terima kasih banyak tadi kata Mas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya adalah untuk fresh graduate kampus Indonesia, apakah boleh join untuk pendaftaran tahun depan selanjutnya dan lewat jalur beasiswa? Ini biar Dini yang jawab ya. Jadi untuk lulusan kampus Indonesia mau daftar di S2 atau di S1 lagi. Soalnya kalau misalkan gini, ada mahasiswa Indonesia yang berkuliah di kampus Indonesia tapi baru semester 1 atau semester 2 mau coba pendaftaran balik lagi ke S1 di KUAS dengan jalur beasiswa. Misalkan gitu ya kondisinya ya. Jadi kalau misalkan
pada saat pendaftaran dibuka dan saat itu peserta dalam kondisi sudah menjadi mahasiswa di PTN atau PTS Indonesia, berarti ada perbedaan sedikit di kualifikasi dokumennya. Jadi harus semua komplit di nilai raport kelas 10, 11, 12 dan juga plus dengan nilai perkuliahan atau apa namanya nilai IPK semester 1 atau semester 2 pada saat berkuliahnya itu. Jadi bisa mendaftar dengan lewat jalur beasiswa, tetapi hanya sedikit tambahan dokumen yang harus disiapkan. Seperti itu ya untuk jawabannya. Untuk dormitorinya ini dibayar per bulan atau langsung satu semester? Dormitori biasanya per 1 bulan ya. Oliver gimana waktu di kuas dormitorinya? Iya, jadi dulu saya itu di Dombe pas tahun tahun semester 2, mulai semester 2 sampai kemarin 2023 September. I eh Oh enggak deh, 2 tahun, 2 tahun. Jadi sampai 2024 kemarin September. Iya, iya, iya. Sekitar 2024 Agustus, dari 2022 April sampai 2024 Agustus. Ya, saya 2 tahun di domnya. Itu bayarnya per bulan. Jadi nanti tiap bulan bakal ada invoice. Teman-teman bisa langsung tinggal di Dombe ini kalau yang di Dombe ada Lawson, ada mini stop, teman-teman tinggal jalan 10 detik. Deket banget soalnya. Jadi tinggal tinggal ambil invoice itu, kasih ke staffnya, terus teman-teman bayar. Tapi itu per bulan ya. Harus sering-sering cek mailboxnya. Nah, iya, gitu. Oh, pertanyaan lanjutan. Kalau dormitori ini udah termasuk biaya listrik, gas, dan air belum sih? Oh ya, itu udah termasuk semua. Kalau kalau teman-teman nanti pilih dormitory kuas, itu udah termasuk semua bayarannya. Iya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada lagi dari rekan-rekan semua? Kayaknya nggak ada ya. Akhirnya kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih banyak kepada para peserta Zoom untuk webinar kali ini. Dan kepada Oliver Sang, terima kasih banyak untuk presentasinya yang sangat luar biasa. Merupakan satu kebanggaan bagi Jellyfish Education Indonesia karena sudah melihat kerja keras dan belajar kerasnya Oliver Sang selama di Jepang di Kyoto University of Advanced Science. Di tahun 2025 September ini akan mengikuti graduation ceremony, upacara kelulusan, dan sudah berhasil diterima menjadi karyawan di perusahaan komponen motor terbesar di dunia, yaitu Nidec. Congratulations. Dan kepada ibu bapak dan adik-adik yang ingin mendapatkan panduan online melalui Jellyfish Indonesia, silahkan menghubungi kami. Dini akan share kembali untuk nomor telepon atau alamat email. Silahkan untuk menghubungi Jellyfish Indonesia dan pemanduan online ini tidak dikenakan biaya sama sekali. Ada Rizky, ada Erma, ada Ana, Ayas, dan Dini. Kantor pusat kami di Jellyfish Education Indonesia Gading Serpong dan kami memiliki kantor cabang di Jakarta Selatan, Bali, Bekasi. Dan untuk Dini berada di Kyoto. Terima kasih banyak untuk atensinya. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye. Sampai bertemu di Jepang.